Ya, silakan penginjil Maria pimpin doa, kemudian langsung membawakan materi. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kita hari ini boleh bersama-sama bergabung di dalam komunitas kabel. Komunitas kabel ini selalu ada di setiap Sabtu jam 6 sore sampai setengah 8 WIB. Nah, saya senang sekali Bapak Ibu boleh bergabung pada sore hari ini. Dan lagi kita akan bersama-sama memulainya, kita akan berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur ketika kami boleh hadir di dalam Zoom ini. Kami rindu apa yang akan disampaikan menjadi berkat buat kami, sebelum kami juga menjadi berkat buat keluarga kami. Mampukan kami ya Tuhan, boleh mengerti apa yang disampaikan. Tuhan berikan hikmat untuk boleh mengerti, dan kami menyerahkan untuk hamba-Mu di dalam segala kelemahan, keterbatasannya. Kiranya Kau urapi, boleh menjadi kesaksian dan berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mulai dengan sebentar. Kita hari ini akan membahas sebuah buku yang berjudul Menjadi Orang Tua yang Bijaksana. Ya, tentang apakah itu? Mari kita akan melihatnya bersama-sama. Nah, buku ini, buku yang saya bahas, kalau ada di dalam PowerPoint, itu buku yang berapa cetakan. Ini yang saya yang punya yang seperti ini, ya. Ini yang saya punya. Ya, ya. Kita akan bicara buku ini. Buku ini begitu padat isinya, sehingga ketika saya mencoba menjelaskannya memang materinya agak panjang, tapi kita akan sama-sama melihatnya ya dengan lebih cepat. Ini adalah penulis dari buku ini. Buku ini ditulis oleh Dr. Norman Wright 1937 sampai 2023. Jadi tahun lalu Norman Wright ini Tuhan panggil ya. Nah, Norman Wright ini adalah seorang konselor pernikahan dan keluarga di Family Counseling and Enrichment di Tustin, California. Pendiri dan pemimpin Christian Marriage Enrichment, menulis lebih dari 50 buku. Dia menyelesaikan studinya di Talbot School of Theology dan lulusan Biola University di bidang konseling pernikahan. Nah, di dalam kisah pendahuluannya ada satu kisah yang menarik, yaitu kasus Norma dan Alicia. Ya, Norma ini adalah seorang ibu dan Alicia ini adalah anaknya. Ya, dikatakan di sini. Jadi diceritakan bahwa akhir-akhir ini, ya, akhir-akhir ini, Norma dan Alicia itu sering bertengkar, ya. Ada masalah yang paling menjengkelkan yang terjadi di antara mereka, yaitu Alicia anaknya ini menunda mengerjakan tugas sekolah. Nah, kemudian karena Alicia ini menunda gitu, tidak mengerjakan tugas sekolahnya, akhirnya Alicia itu dihukum oleh mamanya, dikurung di kamarnya sampai makan malam. Nah, ketika hal itu terjadi, Norma itu sebenarnya mamanya itu merasa kecewa, marah, tapi tidak bisa mengatakan ke siapa-siapa. Nah, pada zaman itu memang di rumah itu ada yang pakai telepon rumah itu, masih ingat ya, telepon rumah. Nah, ternyata Norma itu di tengah kejengkelannya, dia itu mau menelpon teman gerejanya untuk cerita. Nah, singkat cerita, ketika dia mau ngangkat telepon, ternyata eh, telepon paralel yang diletakkan di kamar Alicia itu juga lagi telepon, ya, lagi telepon ke temannya, lagi curhat. Nah, seketika itu pula ketika ibunya mau nelpon temannya, dia itu secara tanpa sengaja mendengar pembicaraan Alicia dengan temannya, ya. Nah, seketika itu juga si Norma ini mencoba mendengarkan apa sih yang dijuharkan, yang di-sharingkan Alicia kepada temannya itu. Ternyata waktu waktu itu Alicia menangis ya, menangis. Kemudian dia berkata kepada temannya, "Ibu saya tidak tahu betapa sukarnya bagi saya untuk bicara depan kelas." Alicia kemudian menangis terseduh-deduh. Kemudian teman sekelahnya yang dia curhat itu bilang gini, "Saya tahu, namanya Tina." Dia mencoba menghiburnya dan eh, dia berkata, "Ibu kita mengira bahwa kita mengerti keadaan kita. Mereka mengerti kan, padahal sebenarnya tidak.
Nah, Alicia langsung jawab, ibu saya selalu berkata, engkau dapat melakukannya, Alicia. Bagaimanapun berbicara di depan umum adalah mata pelajaran yang paling saya sukai di sekolah. Kau hanya perlu berusaha lebih keras. Tapi engkau selalu menunda-nunda. Ya, ibu mengatakan saya pemalas, dan kemudian dia ambil ayat Alkitab. Kemudian dia mengatakan bahwa penting untuk bekerja keras dan jangan jadi pemalas. Kemudian Norma dengan terseduh-seduh mengatakan, saya ingin menyenangkan ibu, tapi sepertinya tidak bisa. Waktu saya mengatakan sukar bagi saya untuk menyampaikan laporan lisan, ibu memarahi saya. Ibu mengira bahwa dia sedang membantu saya. Padahal, nah akhirnya kalimat Alicia terhenti karena isak tangis. Perlahan-lahan Norma pun menutup telepon, ya, dan kemudian memandang lemari dapur dengan tatapan yang kosong. Dia mengatakan dalam hatinya, saya benar-benar telah menyakiti Alicia. Sampai seperti Normandi tidak percaya, tenggorokannya terasa tersumbat. Dia mengatakan, saya tidak tahu bahwa dia telah berusaha keras untuk mengerjakan laporannya. Selama ini saya mencoba membesarkan hatinya dan mendorongnya. Ini kata si Norma. Padahal saya telah mematahkan semangatnya dan melukainya dengan perkataan saya. Ini bahkan lebih mengecewakan dibandingkan dengan Alicia yang menunda-nunda tugasnya. Saya harus berhenti menyakitinya dan mulai membangun dirinya melalui perkataan saya. Tetapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Ini yang menjadi keluhan dari isi hati dari Norma. Bagaimana dia baru mengetahui bahwa Alicia begitu tertekan dengan tuntutan dari seorang mama, gitu ya. Dan di dalam buku ini dikatakan, ini terjadi seperti kelas antara seorang ibu dengan anak. Perkataannya adalah, apakah kita gagal menjadi orang tua? Nah, untuk itu kita akan melihatnya secara lebih jelas, ya. Di dalam cara kita berkomunikasi dengan anak kita adalah sesuai keunikan setiap anak dalam rumah kita, ya. Jadi kita kalau komunikasi dengan anak itu ya kita sesuaikan dengan keunikan setiap anak. Maaf ya. Apakah keluarga kita berkomunikasi dengan sehat? Nah, masa lalu kita itu mempengaruhi cara mendidik kita kepada anak. Jadi kalau kita berasal dari keluarga yang perlakukan kita kasar dengan perkataan, kecenderungannya itu terbawa di dalam keluarga kita sendiri. Ketika kita bicara kepada anak-anak kita, sangat menentukan peran mereka dalam keluarga dan membentuk pola tingkah laku dan reaksi yang akan mereka bawa sampai dewasa. Jadi, kalau kita misalnya dari dulu suka diperlakukan dengan kasar, dengan perkataan yang mungkin menyakitkan, nah, itu yang kita bawa ketika kita membangun pernikahan. Nah, itu akhirnya anak-anak belajar bahwa kalau yang benar adalah harus memperlakukan anak dengan kasar melalui perkataan. Sehingga itu terus dibawa sampai ketika dia besar dan dewasa membangun rumah tangga, itu yang dia lakukan. Dan itu terus berlanjut, ya. Karena karena itu penting sekali kita berkomunikasi dengan anak-anak. Tentunya yang sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Nah, di dalam keluarga yang sehat itu, seorang anak tetap diterima walaupun dia tidak melakukan suatu kebaikan, ya. Kalau seorang anak tidak menjadi bintang ya tidak apa-apa, ya. Kita boleh mendorong anak-anak kita menjadi bintang, ya. Tetapi hati-hati, jangan sampai keinginan orang tua itu membuat mereka putus asa, merasa malang dan gagal sebagai orang dewasa. Yang penting adalah kita membantu anak kita jadi orang dewasa yang berarti, yaitu belajar berkomunikasi dengan mereka secara positif. Nah, jadi komunikasi melalui perkataan atau sikap orang tua itu akan berperan penting dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku anak. Seperti yang saya tadi sudah sebutkan, dari masa lalu itu terus menerus berlaku terus sampai berikutnya, sehingga itu punya peran penting dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku anak. Jadi sekali lagi, kalau keluarga sehat, seorang anak itu tetap diterima. Sekali lagi ya, tanpa melakukan suatu kebaikan apapun. Nah, ciri-ciri komunikasi positif dalam keluarga yang sehat, pertama, setiap anggota keluarga dihargai dan diterima apa adanya. Setiap anggota keluarga diperbolehkan bertindak sewajarnya.
Anggota keluarga saling memperhatikan, mengungkapkan kasih sayang melalui perkataan. Ada kalanya menanyakan, bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana di sekolah? Kamu tadi ada peristiwa menarik apa? Kemudian kita memberikan encourage ya, penguatan, menunjukkan perhatian kepada anak, gitu ya. Komunikasi berjalan secara langsung, sehat dan terbuka. Tidak menyembunyikan segala sesuatu, tetapi bisa terbuka mengatakannya ya. Keluarga menikmati kebersamaan, tidak selalu dengan uang yang banyak, misalnya pergi ke Alfamart mungkin atau Indomaret dekat rumah, kemudian makan es krim sama-sama, ya itu yang menjadi satu hal yang menarik sekali ya. Anggota keluarga pun dapat tertawa bersama, menikmati kehidupan bersama, saling membagikan harapan, impian, ketakutan, kecemasan, dan tetap diterima. Keakraban yang sehat dapat dirasakan di rumah. Saya dengan suami, kadang kala di suatu malam gitu ya, kita kadang ngomong, kumpul gitu untuk ngomong, ayo apa yang bisa saya doakan, kamu ngalami apa, ayo silahkan berbagi, silahkan ngomong apa yang menjadi harapan kamu, itu kita doakan sama-sama. Nah ini menjadi satu ciri yang indah di dalam keluarga yang sehat. Nah, penulis suatu buku namanya The Parents itu mengatakan ada 4 kategori motivasi menjadi orang tua. Mengapa kita menjadi orang tua? Yang pertama yaitu ego, yang kedua kompensasi, nanti kita akan lanjutkan yang berikutnya, yaitu yang ketiga mengikuti kebiasaan orang banyak dan kasih sayang. Mari kita akan lihat motivasi yang pertama. Ego itu maksudnya karena gini, ini dikatakan menjadi orang tua, motivasinya karena mereka mengharapkan sesuatu dari anak mereka. Jadi kalau punya anak itu pasti menyandang nama saya, ada nama keluarga. Supaya saya merasa lengkap. Karena apa? Keluarga, pernikahan ya lengkapnya ya ada anaknya. Nah, kadang gitu ya. Secara kondisi ke ego, ke diri sendiri. Ya, punya anak kan apa? Supaya ada yang mirip dengan saya, gitu ya. Ada yang berhasil. Kalau dulu saya tidak berhasil, saya ini supaya berhasil. Supaya mereka merasa bangga. Kenapa? Kalau aku ketemu sama teman-temanku reuni misalnya sekolah, pasti ditanyain, kamu punya anak? Oh iya, aku punya anak. Gimana kabarnya anak? Oh, anak saya ini berprestasi dan sebagainya. Nah, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, kompensasi. Dikatakan orang-orang yang punya motivasi ini, mengapa dia menjadi orang tua, merasa bahwa seorang anak dalam keluarga dapat menutupi kekurangan dalam kehidupan atau pernikahan mereka. Jadi untuk supaya pernikahan saya bahagia ya punya anak, supaya supaya tidak berdua terus dengan istri atau suami ya. Untuk memperbaiki latar belakang keluarga saya yang tidak bahagia. Maksudnya apa? Kalau kita dulu mungkin sengsara gitu ya, sengsara menderita. Tetapi kalau punya anak, siapa tahu anak saya bisa punya kehidupan ekonomi yang lebih baik dari saya ya. Selain lagi yaitu menutupi ketidakpuasan dalam pekerjaan saya. Kalau dulu saya sering gagal di PHK, siapa tahu kalau punya anak itu ya, dia bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan saya, menutupi keterasingan sosial dan kurang teman. Ini ya satu menarik sekali ya, ketika dikatakan kompensasi ini kadang itu menjadi satu konflik tersendiri. Mengapa? Supaya karena anak itu diminta memenuhi keinginan orang tua yang tidak terwujud dan ini bahaya sekali ya. Dan ini menjadi konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya, motivasi menjadi orang tua yang ketiga mengikuti kebiasaan orang banyak. Mereka merasa bahwa itu memang harus dilakukan. Ingin sama seperti kebanyakan orang pada umumnya punya anak gitu ya. Untuk menyenangkan orang tua supaya kalau orang tua tanya, kapan ya setelah menikah gitu, kapan kamu hamil, kapan kamu punya anak gitu ya. Dan juga untuk menghindari kecaman masyarakat Betul. diberitahu bahwa dia adalah bukan pasangan yang mandul. Nah, seperti itu ya. Mengikuti kebiasaan orang banyak. Sekaligus untuk kasih sayang yang keempat. Nah, orang tua yang demikian itu, mereka siap untuk mencurahkan kasih sayang ke dalam kehidupan yang mereka bentuk bersama. Mereka menjadi orang tua karena mereka memiliki kasih sayang antara suami dan istri. Di mana ketika menikah, suami atau istri mempunyai kesempatan untuk membahagiakan seseorang, yaitu pasangannya. Memperoleh kepuasan dengan memberikan diri sendiri bagi orang lain, yaitu pasangannya. Menolong pasangannya juga agar bertumbuh dan berkembang. Ini satu motivasi yang terbaik yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Menjadi orang tua karena memang memiliki kasih sayang dengan pasangannya. Nah, tujuan umum sebenarnya menjadi orang tua. Yang pertama, untuk membiarkan anak-anak kita menjadi dewasa dan untuk membebaskan mereka supaya tidak bergantung kepada kita, tetapi
bergantung kepada Tuhan. Ya. Nah, untuk membiarkan anak kita dewasa ada 4 cara. Memberitahu, mengajar, berperan serta, dan memberikan wewenang dan tanggung jawab. Ya, memberitahu. Ini biasanya untuk usia 3 sampai 4 tahun. Di mana dia perlu diarahkan dengan jelas, pengawasan yang ketat, ya. Misalnya hati-hati jangan pergi ke kompor. Kalau nyalain api hati-hati. Nah, itu ada pengarang jelas. Nanti tangannya terbakar dan sebagainya. Kalau anak yang sudah dewasa tidak bisa diperlakukan demikian gitu ya. Pasti berbeda perlakuannya, ya. Yang kedua, yaitu mengajar. Nah, anak-anak diajarkan untuk melakukan sesuatu melalui komunikasi 2 arah, tanya jawab. Ya, jadi kita bisa selain tadi memberitahu, kita juga mengajar, memberitahu sesuatu, berikan satu pengajaran. Nah, tentunya 2 arah. Misalnya, hari ini mengapa kamu sedih di sekolah? Kemudian anaknya menjawab. Nah, kemudian nanti dijawab lagi. Misalnya anak itu mengatakan, saya sedih karena saya tadi eh, dipukul teman saya. Loh, mengapa dia pukul kamu? Misalnya gitu ya. Anak itu kemudian bilang, iya, soalnya sebelumnya saya juga pukul dia. Nah, itu ya. Kemudian orang tua itu jalin mengajar bahwa kita tidak boleh melakukan kekerasan buat teman. Teman itu juga perlu disayang, bukan untuk dilakukan yang tidak benar. Nah, itu kan memberikan pengajaran kepada anak-anak itu. Kemudian berperan serta ya. Berperan serta maksudnya apa? Tingkah laku yang sesuai lebih tepat disampaikan lewat contoh dan keterlibatan daripada cara langsung ya. Misalnya anak remaja bebas untuk belajar melalui berbagai cara. Orang tua siap mendukung dan menghibur. Jadi ada keikutsertaan, keterlibatan. Misalnya ya, boleh dikatakan misalnya dia tahu temannya itu melakukan pelanggaran. Misalnya apa ya? Misalnya anak itu menyontek dan kemudian dikasih konsekuensi ya. Kemudian ketika kita mendengar kondisi kayak gitu, kita coba mengerti memberikan pemahaman kepada anak bahwa tingkah laku itu tidak sesuai, tidak benar. Makanya gitu ya, dia kemudian orang tua bisa memberikan contoh ketika itu dilakukan. Itu bahaya sekali karena bisa membuat kamu menjadi anak yang tidak jujur, tidak bohong, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan ya. Jadi ada kemudian memberikan tingkah laku sebagai contoh supaya kita menunjukkan kepada anak bahwa kita harus hidup jujur, harus hidup benar. Nah, itu ya. Jadi bisa nanti diberikan contoh-contoh yang lebih jelas ya. Kita sekarang simpel sekali ya. Bisa juga memberikan contoh-contoh itu melalui YouTube dan sebagainya. Itu memberikan satu pemahaman yang berbeda ketika orang tua itu ikut ambil bagian di dalam. Selanjutnya memberikan wewenang dan tanggung jawab. Ini adalah tahap yang menentukan agar anak kita dewasa. Cara ini digunakan untuk para remaja atau kaum muda yang mampu dan ingin bertanggung jawab serta melakukan sendiri tugas mereka. Nah, ketika anak mengambil keputusan, tanda kemandirian dan kedewasaan. Jadi ketika misalnya seorang anak sudah mulai remaja, dia bisa menentukan, memikirkan. Nanti dia mau kuliah di mana, dia mau ngambil jurusan apa, dan sebagainya. Berarti ketika dia mengambil keputusan, itu berarti dia sudah mandiri dan dewasa. Cuma pada saat ini, bukan berarti kita lepas tangan. Tidak. Tapi sekali lagi kita mencoba mengarahkan, memberikan satu pemikiran-pemikiran yang bisa memberikan istilahnya sumbangsih gitu ya untuk anak itu berpikir. Nah, memang keempat cara tersebut memang harus diikuti sesuai urutannya. Karena mulai dari yang kecil, selanjutnya sampai yang dewasa. Selanjutnya membebaskan anak kita untuk dapat mandiri. Tujuannya adalah menolong anak kita sedikit demi sedikit agar tidak tergantung pada kita, melainkan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang merupakan cermin kedewasaan yang sebenarnya. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah mendorong anak-anak kita untuk dapat mandiri. Jadi, kadang ada satu pekerjaan yang bisa dilakukan. Silakan dia yang melakukannya, jangan kita yang melakukannya. Ya, membebaskan anak kita mandiri, kita melihat kisah induk Raja Wali yang mengajari anaknya terbang. Menarik sekali ketika induk Raja Wali itu mengajari anaknya terbang. Dia itu mencoba, dia tahu bahwa anaknya itu sudah bisa terbang. Cuma ketika itu dia tidak mau terbang. Akhirnya induk Raja Wali itu masuk ke sarang dan mulai membujuk mengikut Raja Wali yang kecil ini, yang anaknya, sampai ke tepi sarang. Anak Raja Wali bertahan dengan menusuk sarang dengan cakarnya
dia mencengkeram gitu dan menolak dengan sekuat tenaga, tetapi sang induk tidak menyerah. Dia tetap mendorong sampai akhirnya dia berhasil mendorong anaknya keluar dari sarang yang bertengger tinggi di pinggir batu karang. Dan kita akan bisa melihat ketika sarang itu mulai didorong, akhirnya kuku anak Raja Wali yang begitu mencengkeram akhirnya juga tergoyahkan dan akhirnya dia jatuh. Nah, ketika dia mulai jatuh, anak Raja Wali itu mulai mengepakkan sayapnya. Dan menarik sekali kalau Raja Wali tidak dibegitukan, anak ini tidak akan pernah bisa terbang. Inilah cara Raja Wali mengajari anaknya terbang. Dan ketika anaknya terbang, boleh dikatakan anak ini sudah dewasa, sudah mandiri. Karena dia sudah bisa melakukan segala tugas tanggung jawabnya sendiri. Misalnya di kemudian anak Raja Wali bisa mencari makan sendiri, tidak harus menunggu induknya untuk mencari makanan. Nah, ada peran, kita akan melihat peran orang tua di dalam membentuk karakter anak. Ada 3 peran. Yang pertama menyelidik, yang kedua petani, yang ketiga arsitek. Kita masuk yang mana ya? Kita akan coba lihat sama-sama. Nah, penyelidik. Nah, kalau kita tahu ya seorang penyelidik, kita tahu modelnya seperti mungkin seperti detektif ya. Tujuannya adalah menemukan apa yang tersembunyi atau yang belum diketahui. Dia akan mencoba meneliti, melihat apa di balik peristiwa itu. Seperti seorang detektif ketika ada pembunuhan terjadi, dia mencoba melihat apa yang tersembunyi, mengapa itu terjadi. Nah, kata kunci dalam gaya komunikasi orang tua yang berperan sebagai penyelidik itu adalah bertanya. Pertanyaan merupakan cara langsung untuk menyelidiki pikiran dan perasaan anak dan untuk memahami harapan dan cita-citanya. Nah, kemampuan orang tua untuk mengajukan pertanyaan ini bermanfaat dalam mengajar, berperan serta, dan memberikan tanggung jawab. Ketika seseorang ini bertanya, seperti tadi dikatakan, seorang anak ketika ditanya oleh orang tuanya, setidaknya orang tua bisa tahu apa yang melatar belakangi ketika dia melakukan sesuatu. Seperti tadi dikatakan, seorang anak habis dipukul temannya, dia menangis. Kemudian ditanya, kenapa kok bisa kamu dipukul dia? Dan baru dia mengatakan bahwa dia itu memukul lebih dulu. Nah, ini ya, jadi akhirnya sudah tahu, oh ternyata ini toh yang terjadi. Ketika orang tua bertanya dan anak menjawab, baru tahu ini kejadiannya. Ya, jadi itu yang perlu diketahui kalau orang tua sebagai seorang penyelidik demikian itu ya. 3 peran ini bisa kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengatakan kepada anak, jangan kamu pukul, itu menunjukkan harapan supaya dia juga tidak melakukan tindakan yang salah. Yang kedua petani. Lah seorang petani itu melihat setiap tanaman adalah unik. Apa maksudnya? Ketika seorang petani menanam jagung, itu berbeda ketika dia menanam padi. Ada perlakuan-perlakuan khusus sesuai dengan keunikan tanaman yang ada. Nah, dengan demikian juga orang tua sebagai petani menganggap setiap anak itu unik dan membantu perkembangan anak supaya jadi dewasa dan berguna. Nah, tentunya ketika kita ingin tahu anak ini uniknya gimana, kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Nah, kata kuncinya adalah mendorong. Ya, cari komunikasi, mendorong anak untuk membentuk keyakinan anak untuk berkembang dan berusaha sendiri. Kita tahu bahwa anak ini, misalnya ya, paling tidak suka untuk dibilangin berkali-kali, cukup sekali saja. Kita tahu kan kayak gitu. Jadi akhirnya ketika kita menghadapi masalah, ataupun mungkin anak ini melakukan pelanggaran, orang tua hanya mengatakan sekali, ya sudah gitu. Jadi karena dia sudah beda dengan yang lain, dengan anak yang lain mungkin. Jadi yang penting adalah kita bisa mengerti keunikan anak sehingga kita bisa memperlakukan sesuai dengan keunikannya. Arsitek, ya kalau seorang arsitek itu kan merancang hasil akhir sebuah rumah baru, pusat toko atau sampai bangunan lainnya sampai perinciannya yang rumit. Nah, kalau seorang orang tua bertindak sebagai arsitek, mereka itu mengandalkan dan mengatur kehidupan anak-anak. Jadi dia punya kecenderungan untuk membentuk anak sesuai dengan rancangan yang mereka buat. Kata kunci, cuman memang kata kunci dalam orang tua yang bertindak sebagai arsitek, pemerintah. Kenapa? Mereka mengendalikan. Jadi jadi mereka ingin anak-anak itu mengikuti seperti yang dia mau. Maaf ya. Ketika kita
mengendalikan, mengatur anak sesuai dengan keinginan mereka, mereka sudah menentang maksud Allah. Mengapa? Karena karena kita sebagai orang tua itu bukan untuk menggantikan rencana dan rancangan Allah atau menentang maksudnya. Allah sendiri adalah satu-satunya pribadi yang punya tujuan dan maksud yang terbaik bagi anak-anak kita. Allah tahu anak yang pertama nanti bagaimana, anak yang kedua bagaimana. Nah, memang pada kenyataannya Allah sendiri adalah sang arsitek agung. Nah, kita harus berserah kepada rancangannya. Nah, cara komunikasi sebagai arsitek itu harus diubah, yaitu coba tekun memahami anak dan mengenali sifat dan bakatnya yang unik. Kita harus juga mengembangkan dan membina kepribadiannya tanpa memaksanya menjadi orang lain, tanpa memaksa mengikuti keinginan kita. Karena setiap anak ada rancangan Allah tersendiri. Ya. Nah, kita akan coba melihat, kalau tadi dikatakan ciri-ciri keluarga yang sehat, sekarang keluarga yang tidak sehat yang digambarkan sebagai kondisi terombang-ambing. Seperti kayak kapal di tengah laut terombang-ambing. Tidak menuju arah yang dimaksud. Maaf. Yang berasal dari ciri-ciri yang tidak sehat dari warisan masa lalu keluarga. Yaitu pertama, perlakuan kasar verbal, emosional, kesempurnaan, kekakuan, kesunyian, kekangan, perantara, kurang senda gurau, pengorbanan, dan keterikatan. Coba kita lihat. Kalau kita tahu ya, perlakuan kasar itu kan pasti perkataan yang tidak jadi berkat, ya, sesuatu yang menyakitkan hati. Itu pasti menjadi satu hal yang menghancurkan. Nah, tapi justru tragisnya itu terjadi sering di dalam keluarga Kristen. Bisa jadi ya, bentuk nyatanya seperti mengabaikan anak, tidak perhatikan, tidak berikan tanggapan, kemudian berikan pilihan yang negatif, terus-menerus menonjolkan kesalahan anak, menyampaikan pesan yang bertentangan, gitu ya, membingungkan anak. Ini yang dikatakan. Nah, yang kedua yaitu kesempurnaan, ya. Ciri yang tidak sehat yang kedua kesempurnaan. Nah, kadang itu kesempurnaan itu kadang jarang dianggap sebagai gejala yang tidak sehat. Tapi sebenarnya menjadi sumber masalah dalam keluarganya. Orang tua yang menuntut kesempurnaan seringkali mudah marah pada diri sendiri karena tidak dapat hidup sesuai dengan standarnya sendiri. Kadang dia memberikan patokan yang tinggi. Pada sebenarnya dia sendiri tidak bisa hidup sesuai dengan patokan itu. Sehingga mereka juga mudah marah karena tidak dapat bertindak anak-anak mereka. Nah, mereka selalu menyatakan tuntutan yang tidak masuk akal pada anak-anak itu dengan berbagai cara seperti marahi, menghukum. Nah, biasanya kata yang dipakai adalah harus sebaiknya. Kamu harus selalu menyenangkan, tidak mengecewakan. Ya, jadi ini salah satu bentuk penganiayaan melalui perkataan. Kekakuan. Nah, jadi ini kayak kaku, gitu ya. Aturannya kaku. Semua harus mengikuti, taat mutlak pada peraturan. Ya, jadi ini hidup penuh dengan dibentuk dengan kerutinan. Dikendalikan secara ketat. Ya, misalnya gini, kita selalu mengikuti acara keluarga pada hari Minggu. Tidak boleh mengikuti acara yang lain. Dikatakan gini, tidak, kita tidak bisa membuat jadwal acara kita. Kok harus batalkan kegiatan itu. Jadi anak dipaksa mengikuti aturan, harus begini, harus begitu, rutin begini, begitu, dan sebagainya. Dikendalikan dengan ketat. Tidak diberikan satu celah untuk anak itu punya keinginan, misalnya pergi dengan temannya, dan sebagainya. Kesunyian. Jadi, ini menarik sekali. Ini terjadi dari keluarga yang tidak sehat yang memaksakan peraturan yang menyiksa keluarga. Ya, jadi gini, kamu nggak boleh ngomong di luar loh ya. Nggak boleh cerita rahasia keluarga. Atau kamu nggak boleh cerita ke orang lain. Gimana kita? Apalagi kalau kamu punya masalah. Kamu nggak boleh bocorkan keluar. Jadi anak-anak dipaksa diam. Ya, jadi harus nyatasi sendiri beban hidup mereka. Mereka tidak diizinkan untuk ceritakan pergumulan mereka kepada orang lain. Padahal orang itu mungkin bisa membantu mereka. Kekangan. Nah ya ini ya. Kalau kita tahu bahwa orang yang terlalu mengendalikan dan mengekang emosi ini
akan mengundang masalah di masa mendatang. Jadi sebenarnya kita itu harus mengenali dan menyatakan emosi secara positif. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang punya emosi dan perasaan kita tidak dapat ditahan. Terutama perasaan negatif, marah, takut, depresi. Orang mengatakan katanya orang Kristen tidak boleh marah, tidak boleh khawatir dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih itu, Tuhan berikan emosi itu untuk kita boleh lakukan. Tapi kita perlu tahu bahwa kita kalau marah, marah yang sebenarnya, khawatir yang sewajar. Jadi kalau kita itu sampai menahan, hati-hati sekali. Karena Tuhan berikan itu untuk menjadi aware, alarm. Bahwa kita itu perlu marah untuk satu hal yang memang kita tidak harus lakukan, orang lain lakukan. Misalnya begitu dalam hal-hal yang prinsip. Jadi emosi ini bisa diungkapkan. Harus diungkapkan dalam batas wajarnya. Dalam keluarga yang penuh kasih dan menerima. Kalau misalnya dikatakan orang laki-laki nggak boleh nangis. Satu momen waktu saya mengajar ada seorang laki-laki. Karena begitu terharu. Begitu tersentuh dengan apa yang saya katakan. Dia menangis dan sharing gitu ya. Dan kemudian teman-temannya bisa memegang dia, memberikan penguatan. Sampai dia mengatakan, boleh enggak Bu saya nangis? Silakan. Itu emosi yang sehat kalau kamu bisa nangis. Gitu ya. Tidak boleh dikatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh nangis. Tidak ada itu ya. Nah, apabila kalau kita tekan emosi kita, kita akan menyangkal kenyataan. Ya. Jadi kalau kita ajarkan itu kepada anak-anak kita, anak-anak itu akan pakai topeng. Kelihatannya gembira, padahal hatinya itu sangat terpukul. Kalau orang yang misalnya begini ya, tidak bisa mengungkapkan emosi, itu akan menyumbat saluran emosi. Hati-hati itu akan menekan diri ya, karena tidak bisa diceritakan, malah begitu begitu mendalam ke dalam gitu. Jadi tidak mencoba menceritakan, mengungkapkan emosi. Hati-hati bisa mencapai, bisa menimbulkan masalah fisik. Ada yang orang mengatakan sampai ada gangguan dalam makan, ya. Nah, kita menyangka jika kita menekan perasaan, maka perasaan kita hilang. Enggak. Perasaan itu sebenarnya hanya dibendung. Tapi hati-hati, bendungan tersebut bisa hancur, meluap. Iya. Dan emosi Kuotanya pun akan meluap ntar wifi-nya. tanpa terkendali. Biasanya dalam cara yang menyakitkan bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Hati-hati sekali. Selanjutnya, perantara. Nah, istilah ini menggambarkan suatu ciri komunikasi yang tidak sehat. Menarik sekali kisahnya ini. Biasanya orang tua menyuruh anak menjadi perantara dalam situasi konflik orang tua. Misalnya begini, ada konflik yang terjadi antara ayah dengan ibu. Tiba-tiba ayahnya memanggil anaknya mengatakan, coba ngomong sama mamamu. Kalau papa sayang sama mama, gitu ya. Dan kemudian, coba ini berikan bunga ini ke mamamu. Dan yang terjadi ketika itu, mamanya lagi ada di dapur, lagi masak. Anak itu kemudian datang memberikan bunganya kepada mama. Ini mah dari papa. Katanya papa sayang mama. Gitu ya. Nah ini kadang tuh terjadi di dalam keluarga-keluarga. Satu cari komunikasi yang tidak sehat. Anak ini menjadi perantara. Dia jadi berada di tengah-tengah. Masalah orang dewa yang tidak dapat bingung dia diatasinya. Sebenarnya ia dimanfaatkan dengan cara yang tidak sehat. Nah ini sebenarnya salah satu bentuk perlakuan kasar ya. Nah, kalau ini sering dilakukan dan jadi pola suatu kebiasaan dalam keluarga, anak itu bisa menjadi penampung kesalahan. Dia harus merasa bertanggung jawab kalau ada segala hal yang tidak beres dalam keluarga. Jadi seperti kalau ada konflik antara orang tua, itu dia berusaha untuk mendamaikan. Itu yang ada. Karena dia sudah terbiasa menjadi perantara antara papa dengan mamanya. Hati-hati sekali dengan kondisi kayak gitu. Selanjutnya, kurang sendaguro ya. Keluarga ini terlalu serius, tidak tahu bagaimana cara santai, bebas bermain gembira. Mereka kurang ketawa, cerita, bercanda, menggoda. Udah kalau orang Jawa bilang itu guyon gitu ya. Dengan gembira, berkelakar. Nah, padahal itu semua itu perlu dilakukan sebenarnya diperlukan setiap keluarga ya. Jadi seperti kalau kurang sendaguro ini keluarganya seperti jarang sekali mencoba bersenang-senang.
Kalau mereka kelihatannya kalau ada yang bergurau, satu orang gitu ya, karena nggak terbiasa kan dengan gurauan, bisa memancing kemarahan. Mungkin kamu nyindir saya ya, padahal tidak seperti demikian ya. Nah, kalau keluarga ini kurang sendaguro, dampaknya anak merasa kehilangan kanak-kanak, masa kanak-kanak, karena masa kanak-kanak penuh ceria, penuh canda tawa, tetapi itu direm, ditekan, akhirnya dia merasa masa kanak-kanaknya dirampas. Dan dia tidak pernah menjadi seorang anak. Kemudian pengorbanan. Ini ciri keluarga yang tidak sehat ya. Yang ke-8. Keluarga seperti ini toleransi tinggi dengan perlakuan kasar dan kepedihan. Jadi orang tua beritahu sama anak-anak, orang lain harus didahulukan. Berapapun harga yang dibayar, harus dibayar. Kalau diri sendiri nggak apa-apa rugi, gitu ya. Nah, anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga seperti ini, banyak menyaksikan orang tua mereka itu menghukum diri sendiri, tanda petik, dengan bekerja secara berlebihan. Supaya apa? Orang bos tenang. Supaya naik gaji dan sebagainya. Jadi berani melakukan banyak, walaupun akhirnya mungkin dia melihat orang tuanya mungkin sudah capek, tapi dia tidak berani untuk mengatakan capek, tidak menolak. Dan akhirnya membuat orang tua itu sakit dan sebagainya. Nah, biasanya juga anak ini akan mengalami gangguan dalam makan, penyalahgunaan kekayaan, dan lain-lain. Ya. Menilai diri mereka sebagai korban, orang yang berusaha menyenangkan orang lain atau menjadi martir. Jadi nggak apa-apa diri sendiri korban, yang penting orang lain senang. Gitu. Aku mau melakukan apapun. Nah, dampaknya merusak, karena menganggap diri kurang penting, merasa penting kalau melakukan apa yang dikehendaki orang. 9, keterikatan. Ibu, ayah, dan anak-anak terbelit secara emosi dalam kehidupan satu dengan lainnya sedemikian rupa, sehingga identitas mereka secara pribadi tidak menjadi jelas. Setiap anggota keluarga ikut campur dalam masalah anggota keluarga lain. Misalnya, jika salah satu keluarga tertekan, yang lain juga ikut tertekan. Terlihat memang mereka terikat secara emosi, ya, sehingga yang satu mengikuti yang lain. Identitas pribadi mereka hilang akibat hubungan keluarga yang memang terlalu mengikat. Jadi kalau misalnya mamanya tertekan, ya semua anak dan papanya juga harus ikut tertekan, gitu ya. Padahal kan bukan demikian. Kalau misalnya mamanya tertekan, yang lain itu nimbrung memberikan solusi yang terbaik. Bukan seperti ini ya. Jadi identitas mereka hilang karena apa? Ngikuti, karena terlalu terikat. Ya satunya nang ikut, bukannya tidak boleh, tapi hati-hati dengan kondisi demikian. Akhirnya jati dirinya hilang. Nah, dampaknya adalah anak akan mengalami kesulitan untuk meneruskan perkataan-perkataan yang tidak selesai. Sulit mempercayai orang untuk menyimpan rahasia. Mengapa demikian? Karena selalu, misalnya anak ini tidak punya keputusan sendiri. Identitasnya hilang. Kenapa? Coba sih. Jadi dia itu kesulitannya, perkataannya tidak selesai, maksudnya begini. Ketika dia ditanya untuk ngambil keputusan, sih sebentar dulu ya, saya tak tanya keluargaku. Gitu ya. Jadi kalau orang tua ngomong ya, dia ikut ya juga. Jadi tidak punya prinsip dan hilang dalam dirinya. Nah, dari 9 ciri keluarga yang tidak sehat itu, coba melihat apakah ada ciri ini dalam keluarga asal kita atau dengan keluarga kita sekarang. Kalau kita menemukan adanya kecenderungan ciri ini dalam keluarga asal kita harus mengambil tindakan. Jadi kita bisa mengerti dan menyadari bahwa kita tidak dapat mengubah masa lalu. Tapi kita dapat mulai mengubah tanggapan kita sekarang atas kejadian di masa lalu. Sekali lagi, kita memang tidak dapat mengubah masa lalu. Tapi kalau kita tahu bahwa ciri keluarga sehat itu ada di dalam keluarga asal kita, mulai dari kita berubah, mengubah, supaya tidak memberikan kerugian kepada anak-anak kita. Ya, mitos dalam mendidik. Nah, sebenarnya ada mitos-mitos yang berlaku, yang kadang itu sebenarnya diterima jadi kebenaran ya. Orang bisa terpengaruh gitu ya. Nah, ada 3 mitos yang paling umum. Namun jika kita dapat mengubah keyakinan dalam hal tersebut, kita bisa mendidik dan berkomunikasi dengan berhasil dengan anak-anak kita. Coba kita lihat. Keterlibatan penuh orang tua. Nah, ini dikatakan bahwa orang tua yang baik harus melibatkan diri sepenuhnya dalam kehidupan anaknya setiap hari. Memang kita perlu terlibat dengan anak-anak kita, tapi tidak perlu terlalu terlibat sampai mereka jadi pusat perhatian kita setiap saat. Maaf. Keterlibatan yang berlebihan dapat menimbulkan harapan dan tuntutan yang berlebihan pada anak, karena segala pengorbanan yang dilakukan orang tua itu tidak perlu dan tidak sehat.
saya pernah mengetahui tentang hal ini. Jadi ada orang tua itu yang kalau ngantar anaknya sekolah, memang anaknya ini anak tunggal. Anaknya sekolah, mamanya juga ikut sekolah. Maksudnya apa? Sekolahnya itu nungguin di kantin gitu ya. Nungguin di tempat. Nanti jam tertentu ya, waktu istirahat, dia ke kelasnya anak itu. Kemudian dia ngasih makan. Anaknya ini kan suka keringetan. Kemudian jam tertentu, dia ngetok kelas. Dan dia ngomong pada gurunya, maaf, itu mau ganti baju. Nanti dia yang gantiin gitu ya. Jadi dia jadi pusat perhatian sehingga orang tuanya isi mama ini tidak kerja karena dia tahu dia mengatakan saya tidak kerja karena saya fokusnya sekarang anak saya masuk sekolah ya saya ikut dampingi dia gitu ya. Itu yang dialami dan ini sebenarnya tidak sehat gitu ya. Nah, orang tua ya ini ya perhatiannya berlebihan hanya memberi anak-anak tanpa pernah mengajar mereka bertanggung jawab ya. Jadi mereka itu akhirnya anak ini ngangkat bergantung sekali dengan mamanya ini. Jadi kalau dia sudah masuk kelas gitu ya, kemudian sudah eh, misalnya pintu kelas itu kebuka ya, terbuka gitu, dia akan menoleh keluar dan melihat apakah mamaku ada di sana, gitu ya. Kalau nggak ada dia sudah bingung gitu ya. Kenapa kok mamaku nggak ada ya, gitu ya. Itu yang dialami akhirnya anak ini benar-benar bergantung penuh dengan mamanya sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan apapun. Karena dia berharap semua-semua dia tanyain ke mama, gitu ya. Jadi bahaya sekali dengan mitos mendidik kalau orang tua perlu terlibat penuh, ya. Ini bisa menyebabkan kecewaan dan frustasi, ya. Akhirnya ya ini ya, orang tua tidak punya apa-apa lagi diberikan, tidak punya waktu untuk mengisi diri mereka sendiri, sehingga akhirnya mungkin setelah waktu berlalu orang tua itu akan marah dan nyesel, gitu ya. Nah ini memadamkan keinginan alamiah anak untuk mandiri. Bahaya sekali kalau ini dipercaya dan dilakukan. Ya. Selanjutnya, selanjutnya ya. Jadi tanda keterlibatan seperti ini ya. Anak harus habis makan, gitu ya. Jangan sampai kamu pergi keluar, nanti takut kalau luka, kalau jatuh, gitu ya. Ngurus semuanya, keperluan pribadi, sampai kadang pakein baju, mengikat tali sepatunya anak itu, padahal dia bisa melakukan sendiri. Nah itu ya, syarat atur mengerjakan tugas anak, ini bahaya sekali. Jadi anak ini dikekang, kemudian dia hanya boleh pergi dengan teman-teman yang orang tua pilih, gitu ya. Jadi dia perlu mengajarkan sesuatu pada anak. Jalan keluarnya, seluruh keluarga, anggota keluarga berkumpul untuk membicarakan waktu dan tenaga yang diperlukan. Anak diberi kesempatan untuk memilih kegiatan yang dia sukai. Cobalah kadang mengizinkan anak untuk mencari tumpangan saat orang tua keluar kota, misalnya begitu. Ya tentunya perencanaannya harus cermat ya. Jadi anak-anak juga bisa dilibatkan dalam banyak kegiatan dan orang tua tidak perlu terlalu terlibat. Misalnya anaknya diminta milih, kamu suka ya bulu tangkis, silakan ikut satu klub gitu ya. Nah orang tuanya nggak usah dampingi, sudah biarin dia. Toh ada pelatihnya, gitu ada teman-teman yang lain. Nah, itu caranya mulai dari situ. Kemudian misalnya orang tua pergi gitu ya, dia akan bilang, coba kamu nanti nurut, hubungi temanmu yang rumahnya sejalan, ikut toh dia pulang gitu ya. Jadi anak-anak akan belajar mandiri, dia akan coba hubungi temannya, hubungi orang tuanya, orang tua dari anaknya kita juga ngomong juga, ya nanti minta tolong ya, mau nurut pulang. Oh ya silakan boleh. Nah, dengan kita memberikan kesempatan itu anak untuk belajar akhirnya mandiri sedikit demi sedikit ya. Tapi sekali lagi bukan berarti orang tua tidak boleh terlibat, tetapi harus ada batasnya, ada kewajarannya ya. Ingatlah bahwa tugas kita orang tua adalah mendidik anak agar dapat bertanggung jawab dan melepaskan mereka sesuai dengan tingkat pertumbuhannya. Kalau tadi keterlibatan penuh, mitos ini mengatakan tanggung jawab penuh orang tua. Keberhasilan atau kegagalan anak itu tergantung sepenuhnya pada orang tua. Nah, Amsal 22 ayat 6 kan mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang daripada jalan itu. Nah, ini dianggap janji Tuhan yang sebenarnya harus berdiri sendiri. Mengapa? Di mana sebenarnya orang yang mengakui mitos ini mengklaim ayat ini percaya bahwa jika anak tersebut menyimpang, gagal, itu karena disebabkan oleh kegagalan orang tuanya. Nah,
Jadi kalau misalnya anak itu berhasil, ya itu karena sebab orang tuanya. Cuma kita melihat yang gagalnya aja ya, tanggung jawab orang tuanya. Nah, kalau demikian, kalau anak gagal pasti sebabnya karena orang tua. Berarti kita bisa menyalahkan Allah dong atas keberdasaan dari Adam dan Hawa. Kenapa Adam dan Hawa bisa berdosa? Mungkin karena sebab Allahnya. Ya, padahal tidak benar itu. Satu hal yang penting ini, yaitu betapapun sempurnanya Allah memelihara Adam dan Hawa. Toh, mereka sendiri yang memilih menyimpang dari jalan yang Allah kehendaki untuk mereka tuju. Jadi tidak benar kalau kita menyalahkan Allah, karena Allah memberikan kebebasan yang sama, seperti yang diberikannya kepada Adam dan Hawa, yaitu kebebasan untuk memilih yang baik atau yang jahat. Ya, kehendak bebas. Jadi, kita sebagai orang tua memang bertanggung jawab untuk mengasihi, mengasuh, menyediakan lingkungan positif, serta membantu perkembangan anak kita. Mereka kita bawa ke sekolah minggu, tiap hari minggu. Kemudian memberikan satu kenyamanan di dalam rumah, mengasihi, memberikan. Tapi ingat ya, kita tidak bertanggung jawab atas arah yang mereka pilih dalam kehidupan. Sekali lagi, kita memberikan kehendak bebas buat anak-anak kita. Tapi bukan jadi penentu ketika dia gagal itu karena juga salah kita, gitu ya. Jadi ini yang perlu kita mengerti. Yang ketiga, sukacita penuh orang tua, ya. Jadi kalau orang tua itu kan bekerjanya membesarkan anak itu tidak mudah gitu ya. Nah, kadang itu kita itu boleh dikatakan tidak selalu mendatangkan sukacita. Itu memang benar gitu ya, separuh benar. Ya memang kalau orang tua itu dapat memperoleh ganjaran yang menyenangkan. Saya melihat anaknya bertumbuh jadi besar. Namun akan ada banyak kegagalan dan kemarahan yang dialami orang tua. Tidak akan mungkin mulus gitu ya. Jadi Anda akan mungkin orang tua itu akan selalu senantiasa bersuka cita penuh ketika membesarkan anak-anaknya. Ada kalanya orang tua merasa sedih, kadang ada orang tuanya merasa khawatir dan sebagainya. Ya itu memang manusiawi. Jadi sekali lagi, janganlah harapan kita sebagai orang tua kepada anak-anak akan selalu mendatangkan sukacita bagi orang tua. Ada kalanya anak-anak itu menjengkelkan, kadang membuat orang tua menangis. Nah ini yang perlu dimengerti karena ini memang fakta yang terjadi jadi tidak selalu orang tua itu punya sukacita selalu jadi harus disadari sukacita penuh orang tua itu ditentukan bagaimana anak memenuhi harapan orang tua padahal tidak selalu demikian jadi kalau anak nurut sama orang tua wah orang tua baru sukacita padahal enggak ya karena mengapa karena memang anak-anak tidak selalu hidup sesuai dengan rancangan harapan orang tua sebenarnya ini harus dimengerti ya ada kalanya memang anak tidak selalu mengikuti harapan kita. Sebenarnya kalau kita tahu hal ini, orang tua bisa berkali-kali mengingat dan memperbaiki konsep demikian. Tidak selalu anak-anak itu selalu mengikuti apa yang kita mau, karena Tuhan punya rancangan sendiri buat mereka. Untuk itu, sekarang waktunya untuk membangun keyakinan kita sebagai orang tua. Ingat, apa yang kita percaya dalam mendidik anak akan menentukan cara kita komunikasi dengan anak kita dan membantu kita menghindari masalah dalam komunikasi. Hindarilah senjata kata-kata yang beracun. Disadari atau tidak, kita sebagai orang tua kadang itu melukai hati anak ya dengan perkataan yang kita gunakan ya. Mungkin kita pernah mengalami dulu di masa lalu kita. Saat ini waktunya kita harus menghentikan kebiasaan ini supaya kita bisa kembangkan pola komunikasi yang sehat yang menyatakan kehadiran Kristus. Jadi perubahan seperti ini dapat terjadi kalau kita mau menghentikan dari masa lalu kita. Tidak perlu kita lakukan itu kepada anak-anak kita. Nah, perkataan sebagai senjata harus dilucuti, yaitu perkataan tajam, pedas, pahit, gitu, mengecam. Nah, ini tentunya mencemarkan dan melukai, meracuni dan merusak anak-anak kita secara emosi. Kata-kata kita meluncur bagaikan senjata yang ditembakkan untuk menyerang tingkah laku, penampilan, kepandaian, kemampuan, dan nilai seorang anak sebagai pribadi. Maaf. Ada perlakuan kasar langsung melalui perkataan, yaitu misalnya langsung diomongkan gitu ya. Jadi secara langsung terbuka dan jelas. Misalnya, ada orang tua yang menyebut anak mereka bodoh, lamban, dan tidak berguna, tapi melakukannya itu di depan umum.
Selain itu ada perkataan yang meremehkan dan menyakitkan yang bisa diucapkan orang tua. Kamu sama sekali tidak berguna. Tidak adakah pekerjaan yang dapat kamu lakukan dengan benar? Ini semua dikatakan tanpa disadari oleh orang tua kalau itu menyakitkan hati anak-anaknya. Ada perlakuan kasar secara tak langsung. Misalnya seperti ini, mengejek, menggoda, ya, tindakan meremehkan secara tidak langsung menyembunyikan dengan senda gurau. Orang tua membuat pernyataan yang kasar menertawakan anak dan bukannya berada di pihak anak. Tapi kemudian dia bilang gini, saya hanya main-main kok. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kadang anaknya diketawain gitu ya. Mengecam sifat, kemampuan, atau kelemahan anaknya dengan mengolok-oloknya di depan ini. Satu hal yang sangat mengecewakan ya. Ketika orang tua ini bisa melakukan hal itu pada dia sebenarnya kalau bisa dikata-katai dengan hal itu juga akan merasa luka. Tetapi tanpa disadari dia mereka melakukannya juga. Nah, yang kalau tadi dikatakan yang pertama melalui perkataan ya. Perkataan kasar gitu ya. Secara langsung dan tidak langsung melalui perkataan. Yang kedua perkataan yang menghakimi. Ya, ini paling beracun katanya ya. Akhirnya anak terlalu dibebani rasa bersalah. Merasa diri tidak kita terima ya sehingga dia sukar untuk menerima dirinya sendiri. Nah, salah satu contohnya adalah meremehkan ya, misalnya anak diremehkan apabila kita menganggap enteng tindakannya, gitu aja kok nggak bisa, seperti itu ya. Itu tadi yang dilakukan oleh Norma yang tidak disadari kepada anaknya Alicia. Dia mengatakan, masa kamu ngomong aja di depan umum nggak bisa, kamu tuh orangnya males dan sebagainya ya. Meremehkan, menganggap enteng tindakannya, perasaan, pikiran, dan prestasi. Menyalahkan, ya ini juga. Jadi orang tua bisa menyalahkan anak sebagai penyebab masalah atau kekecewaan mereka. Misalnya yang kesel orang tuanya, tapi kadang itu dia menyalahkan anaknya, gitu menjadi kayak pelampiasan gitu. Nah kata-kata yang menghakimi itu seringkali itu kata harus itu menjadi senjata yang menyalahkan dan melukai anak. Kamu harus berprestasi. Kalau nggak gitu, kamu gini-gini dan sebagainya. Ya, seorang anak mengartikan kamu harus menjadi kamu salah melakukannya. Jadi hindari perkataan kata harus dan tidak boleh. Tapi nyatakan dengan meninggalkan kesan positif seperti ini. Saya menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Ini adalah cara lain yang mungkin ingin kamu coba pada waktu yang ada. Walaupun anak ini tidak berhasil. Tapi coba kita memberikan penekanan positif. Bukan menjelekkan, meremehkan mereka. Kamu aja gak bisa. Masa sih? Masuk gini saja gak bisa. Ulangan matematika saja. Tapi kita bisa mengatakan, oh iya ya kamu sudah belajar keras ya. Kamu sudah sungguh-sungguh ya, coba nanti kita coba lagi di depan. Itu lebih akan memotivasi anak untuk belajar. Kemudian mencari-cari kesalahan. Nah ini juga maling menghancurkan dari perlakuan kasar melalui perkataan. Ini mencari kesalahan ini bentuk lain dari menghakimi. Nah seringkali orang tua mencari kesalahan sebenarnya orang yang menuntut kesempurnaan dan punya harapan yang tidak masuk akal bahwa anaknya harus sempurna. Ya memang tidak selalu dinyatakan dalam perkataan. Misalnya raut wajah yang mengerutkan dahi, mencemooh, ya itu menunjukkan ketidakpuasan, gitu ya. Nah bisa kritik nonverbal, ekspresi wajah yang seperti tadi ya, menandakan kemarahan, diam. Nah itu sebagai hukuman dan kritik dalam keluarga yang tidak sehat. Jadi tidak mencoba bicara tapi mendiamkan anak. Sadarilah bahwa Allah tidak menempatkan kita dalam keluarga supaya diam. Coba komunikasi. Ya. Jadi kita coba mengubah perkataan dan perbuatan, cari kesalahan itu. Akan melukai anak. Caranya dengan belajar mengasihi anak-anak kita tanpa syarat. Berikan mereka satu ruang, waktu, kesempatan. Karena orang tua pun sendiri tidak bisa kalau tidak bersalah. Karena memang kita dalam pada dasarnya adalah orang berdosa. Jadi, kalau orang tua sendiri bisa melakukan kesalahan dan bersalah, berikan izin untuk anak-anak juga kadang melakukan kesalahan. Kadang kalau kita menyalahkan anak juga nggak ngerti kadang pokok bicaranya apa. Tapi coba belajar kasih mereka tanpa syarat. Walaupun mereka melakukan kesalahan, terima mereka. Satu kata yang sering saya dengar dari suami saya kepada anak saya. Kamu walaupun gagal, kamu tetap anak kamu. Tetap diterima sebagai. Itu menjadi satu momen yang indah. Supaya anak ini bisa belajar. Dia sudah mencoba, tapi kalau nggak bisa, ya sudah.
mencoba sebisa mungkin yang bisa dia maksimalkan bisa. Nah, kita perlu perkataan yang sifatnya membentuk itu, akan membangun itu, akan membentuk, mendukung, dan mendorong, menunjukkan kasih sayang. Nah, kalau anak yang orang tuanya terbiasa mencari kesalahan, maka dia akan melihat dirinya secara negatif. Ya, melihat dirinya karena nanti melakukan ini salah, melakukan itu salah. Akhirnya dia itu terkurung. Bahwa aku tidak bisa apa-apa, aku tidak berguna, dan sebagainya. Namun kalau anak yang tumbuh dalam lingkungan yang membangun, emosinya akan bebas, berkembang, dan terbuka. Dan ia akan mengalami anugerah Tuhan. Karena dia bisa menjadi dirinya sendiri apa adanya. Tidak perlu dicari-cari salah. Nah, kita perlu melihat ada langkah-langkah untuk menghentikan kebiasaan menggunakan perkataan kasar. Yang pertama, meminta pertolongan. Kesadarannya saya perlu berubah. Kita bisa meminta pertolongan, konseling, dan sebagainya. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, mengenali pola perkataan kasar yang kita digunakan. Coba, caranya gini. Ada yang dilakukan adalah dengan merekam percakapan kita di rumah. Setelah itu dengarkan hasil rekamannya. Nah, kita lihat cara komunikasinya model apa kita itu ya. Mungkin ada komentar kasar, coba ditulis gitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan, jenis yang gimana ya, dan sebagainya. Kemudian setelah itu mulai menerapkan tuntunan dari Alkitab ke dalam cara kita komunikasi. Bisa ada ayat ini dilakukan, didengarkan, banyak kadang renungan harian yang menguatkan, atau juga firman Tuhan yang menguatkan. Itu menjadi satu penguat untuk kita belajar memperbaiki diri. Nah, ingat bahwa seorang anak itu membutuhkan orang tua yang yakin akan kemampuan anak, yakin pada anak kita. Pusatkan pada sumber daya yang dimilikinya untuk membentuk harga dirinya dan agar dia merasa dirinya berarti. Bantu anak kita untuk memahami bagaimana Tuhan memandang dia. Jadilah orang tua yang baik. Bantulah anak kita mengenali keunikannya, talentanya, dan kemampuannya. Jadi coba melihat dari sisi pandang Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana buat anak-anak itu. Anak-anak kita. Dan sebagai hasilnya, kalau kita melakukan hal ini, mencoba memahami bagaimana anak itu dengan keunikan, nanti kita akan melihat bahwa anak kita akan menanggapi seperti yang kita inginkan. Nah, kita akan melihat pesan yang meremehkan dan pesan yang membangun. Nah, kalau kita menjadi orang tua, salah satu tujuannya memampukan anak kita untuk menilai diri mereka sendiri seperti halnya Tuhan menilai mereka. Ya, misalnya dari pesan yang membangun yang kita katakan melalui perkataan atau sikap dan perbuatan. Idealnya, komunikasi antara orang tua dan anak itu isinya pesan yang membangun. Tapi sayangnya, kadang itu bukan yang membangun, tetapi yang merusak itu yang kita berikan kepada anak kita. Pesan yang meremehkan, ya. Jadi kalau meremehkan itu ditujukan kepada seseorang mengurangi nilai sebenarnya dari orang itu. Nah, kita ini tidak dapat membangun harga diri mereka. Apa yang kita sampaikan menyebabkan mereka meragukan arti hidup mereka bagi kita dan Tuhan. Bentuknya misalnya penganiayaan, ya, secara emosi, fisik, perkataan seksual, menyampaikan pesan meremehkan. Aku tidak suka kamu seperti apa adanya. Kamu tidak penting bagi aku. Nah, seperti itu ya. Jadi itu melalui perkataan, meremehkan. Seperti bentuk penganiayaan yang terang-terangan. Mengabaikan, tidak memberikan perhatian secara fisik, emosi, perkataan adalah suatu bentuk pengabaian secara pasif. Pengabaian menyebabkan anak merasa disisihkan. Karena pesan yang diterima adalah, kamu dan kebutuhanmu tidak penting. Kamu tidak pantas mendapatkan perhatianku. Kasih yang bersyarat. Pesan meremehkan yang diterima anak adalah, aku berarti, tapi kamu tidak. Kebutuhan dan perasaanmu tidak sepenting kebutuhan dan perasaanku. Kamu akan mendapat kasihku bila kamu dapat memenuhi harap-harapanku. Misalnya dia diremehkan mungkin karena nilainya kurang di dalam bidang studi tertentu. Akhirnya ini kondisinya. Dia diremehkan dengan perkataan yang rusak. Dan selanjutnya ada memanjakan. Nah, ini bentuk kasih yang berlebihan. Bahkan jadi kebiasaan yang buruk. Jadi tindakan ini menyampaikan pesan yang meremehkan karena menyebabkan anak akhirnya bergantung pada orang tuanya. Menghambat kemampuannya untuk berpikir.
mengaburkan arti tanggung jawabnya secara pribadi, memanjakan, melakukan segala hal untuk anak, ya. Itu bentuk kasih yang berlebihan. Sudah waktunya anak melakukan sendiri, tapi tetap dilakukan. Nah, ini yang dikatakan ya. Jadi kita harus, kalau kita tahu bahwa kita juga pernah jadi korban pada masa, saatnya kita berhenti di tempat di saat ini. Ya, kita harus memutuskan siklus itu. Ya, kita harus menyelidiki sikap dan tanggapan kita untuk kita bisa berkembang. Yang kedua, kalau tadi pesan yang meremehkan, ini pesan yang membangun. Ini menyampaikan sesuatu yang baik kepada anak tentang dirinya. Ketika pesan pembangun itu dikatakan, itu akan meningkatkan nilai anak kita dalam pandangannya sendiri. Sehingga membuka kemungkinan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dan mandiri. Bagaimana kalau kita meremehkan anak karena mungkin nilainya jelek di dalam, misalnya studi matematik. Tapi kalau kita remehkan, dia merasa dirinya, iya, aku ini memang gak bisa. Nanti itu akan membuat dia malas untuk belajar dan memiliki semangat yang menurun ketika belajar tentang hal itu. Jadi walaupun dia nilainya jelek, kita berikan kesempatan dia untuk dia boleh berusaha lagi, gitu ya. Nah, untuk itu dengan pesan yang membangun. Kamu ya, mama yakin kalau kamu belajar sungguh-sungguh lagi, kamu bisa lebih baik. Nah, itu yang membuat anak-anak akhirnya punya semangat untuk belajar. Nah, dengan membangun sebenarnya kita percaya anak akan kemampuan anak kita dalam belajar, berubah, dan bertumbuh. Nah, kalau itu terjadi, pesan yang membangun, maka anak kita tidak akan terpaku karena menjadi korban kesalahan. Ya, kalau kita itu pesan yang membangun itu dasarnya adalah kasih yang tidak bersyarat. Untuk itu kita perlu mengandalkan Yesus Kristus, ya, supaya menolong kita belajar mengasihi tanpa syarat, sebagaimana Dia mengasihi. Selanjutnya, setiap anak itu sangat berarti. Setiap anak itu dibentuk menurut rancangan Allah yang unik, yang membuatnya berbeda dari setiap anak lainnya. Jadi, walaupun anak itu di dalam satu keluarga, dia punya rancangan Allah sendiri di dalam hidupnya. Pasti memiliki satu hal yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, kita punya kunci komunikasi mengenali keunikan setiap anak, ya. Jadi agar kita bisa memahami lebih baik, menghargai, komunikasinya efektif, supaya saya perlu kenal keunikan setiap anak, ya. Yang pertama manfaatnya adalah kalau kita bisa mengenali keunikan anak. Yang pertama adalah pribadi yang akan kita hadapi, ya. Nah, ini membuat tingkat perselisihan dengan anak akan berkurang. Mengapa? Karena kita bisa menerima anak kita karena sebagai pribadi yang kita bisa hargai, ya. Jadi kita bisa menghadapi setiap anak sesuai dengan keunikannya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, perkembangan setiap anak akan meningkat. Kita akan dapat semakin mendukung saat mereka melewati setiap tahap perkembangan. Kalau kita mengenali keunikan anak, kita dapat merencanakan untuk melakukan kegiatannya sesuai dengan perkembangan sosial mereka. Kita akan membantu menyesuaikan kebutuhan sosial. Misalnya begini, ketika satu anak, misalnya, lebih senang yang anak lain gitu ya, berbeda. Anak yang pertama, itu suka kadang memberikan uang sakunya kepada teman-teman yang mungkin tidak diberikan oleh orang tuanya uang saku. Nah, ini kita bisa tahu, oh ternyata anaknya begini. Kita coba bantu ya. Kita coba nanti belikan temanmu apa supaya mereka bisa makan. Tidak selalu berupa uang. Nah, kita bisa tahu, kita bantu sesuai dengan apa yang dia miliki. Kemudian, apabila kita memahami keinginan anak, kita dapat mengenali gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Ya, misalnya tidak hanya memudahkan, kalau tahu gaya belajar anak, nanti akan dijelaskan. Tidak hanya memudahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, tapi juga membantu kita berkomunikasi dengan mereka secara efektif. Ya, nanti kita akan lihat gaya belajar yang berbeda-beda lagi itu kita perlu lakukan dan mengerti setiap anak berbeda. Nah, selanjutnya, kalau kita mengenali dan memahami keunikan anak, akan membawa kita menyesuaikan diri cara kita berkomunikasi dengan anak. Ya, jadi kita itu perlu mengetahui setiap anak berbeda. Kalau kita melakukannya, mereka akan sungguh mendengarkan dan memahami kita. Nah, apabila kita mengenali setiap anak,
maka itu akan membantu kita dalam tugas kita yang paling penting, yaitu memberikan peneguhan kepada anak kita. Misalnya jika anak membandingkan diri mereka dengan anak lain, pusatnya mereka pada apa yang tidak mereka miliki, bukan ada yang mereka miliki. Akhirnya kita bisa memberikan peneguhan bahwa kamu tidak perlu melihat kekurangan, mencoba sisi di mana temanmu juga tidak mempunyai apa yang kelebihan kamu. Dia memberikan suatu encourage, memberikan satu peneguhan. Dan dalam hal ini, anak-anak perlu mendengar dari kita sebagai orang tua berkali-kali bagaimana uniknya mereka dengan cara yang positif. Penting sekali. Untuk membantu setiap anak menghargai keunikan anggota keluarga yang lain. Ketika orang tua meneguhkan keunikan setiap anak, anak-anak akan lebih mudah percaya kepada Allah yang mau menerima diri mereka sebagaimana adanya. Kalau anak diterima oleh kita, dia juga bisa belajar, Tuhan juga terima dia. Ya. Memang perlu banyak waktu, hikmat, dan doa untuk dapat kenal, melihat, meneguhkan keunikan setiap anak, serta membantu setiap anak mengembangkan sifat dan kemampuannya yang unik. Jadi jangan pernah meninggalkan waktu doa, karena itu cara kita untuk kuat bersama dengan Tuhan, mengerti apa yang harus dilakukan kepada anak-anak kita. Sekarang ada cara untuk memahami keunikan kita. Kalau kita mengenai keunikan anak, apa dampaknya? Kalau ini caranya, kenali apa yang memotivasi anak. Anak akan lebih tanggap pada kita, ya. Misalnya ada mendorong anak kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya motivasinya bisa berada dari diri sendiri, ya. Itu suatu seni. Misalnya ya motivasi diri sendiri, saya bisa melakukannya, punya semangat dalam diri sendiri. Tapi bisa juga anak itu terdorong melakukan sesuatu itu dari orang lain, gitu ya. Mungkin dari YouTube, dari TikTok dan sebagainya. Nah, peran kita sebagai orang tua itu melatih anak untuk membedakan secara jelas antara hal-hal yang positif dan hal yang negatif dalam diri orang lain. Jadi kalau dia terdorong atau motivasi dari orang lain, kita coba mengingatkan anak. Coba kamu lihat dari tokoh itu yang buat kamu terdorong. Ada hal yang negatif apa, ada hal positif apa yang ada dalam dirinya. Nah, kita belajar untuk memberikan pemahaman kepada anak supaya dia bisa berpikir sehingga tidak melakukan hal yang negatif yang dia akhirnya tertular gitu ya. Yang kedua yaitu mengenali kecepatan anak kita. Nah, kita semua punya kecepatan yang beda-beda. Ya, menjalani kehidupan sebagai reaksi dari jam di dalam diri kita. Misalnya begini. Ada anak yang pun bergeraknya sangat cepat. Seolah-olah jam di dalam dirinya dari detik ke detik tidak menyia-nyiakan banyak waktu. Misalnya begini. Ada anak-anak misalnya ini diberikan tugas saat itu juga dikerjakan tanpa menunda. Dia akan menyelesaikan cepat pada saat itu sehingga tidak ada tanggungan lagi tugas. Itu geraknya sangat cepat. Tapi ada yang punya jam rata-rata. Jadi pokoknya ya saya kerjakan, cukup waktunya ya saya lakukan ya sedang orang lain kerja ya saya kerja. Tidak terlalu ambisius atau mengerjakan secara cepat. Tapi ada anak yang dipengaruhi jam yang lebih panjang. Nah, dia perlu banyak waktu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Ada anak yang modelnya menyelesaikan tugas itu kok tidak selesai-selesai. Memang dia perlu banyak waktu untuk berpikir, untuk menyelesaikannya. Jadi memang menarik sekali. Guru itu memberikan soal itu dia bisa memberikan porsi yang tepat. Sehingga bisa dikerjakan oleh anak yang geraknya cepat, yang rata-rata, dan yang lambat ngerjain. Sehingga akhirnya semua bisa menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, nah, bisa jadi, ya. Guru itu kalau membuat kita termotivasi itu karena gaya pengajarnya sama dengan gaya belajar kita, ya. Nah, kita itu punya biasanya setiap orang itu mengenal kehidupan terutama dengan tiga cara. Apa yang dilihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, ya. Dan cara yang dominan itu merupakan dasar gaya belajar kita. Misalnya, yang cenderung belajar dengan melihat. Misalnya lihat video, lihat film, lihat pokoknya yang sesuatu yang istilahnya yang bergerak, yang model seperti itu pengajaran-pengajaran dalam bentuk itu ya, sosmed dan sebagainya. Itu orang yang dikatakan punya gaya belajar visual, melihat. Namun ada lagi yang mendengar. Jadi ada anak itu yang belajar itu dengan dengerin musik keras-keras atau pakai headphone dan sebagainya. Pakai earphone gitu ya. Dia bisa dengarkan dan dia itu pelajarannya bisa masuk. Tapi kalau itu dilakukan buat anak yang untuk visual, tidak bisa. Beda, tetap ya. Gaya belajarnya beda lah. Dengan mendengar, dia dikatakan auditory, pendengaran. Nah, kalau ada yang merasakan, ya, bergerak, berbuat, menyentuh, itu namanya kinestetik.
Nah, memang setiap anak berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan karena memang boleh dikatakan ya itu dia sudah diciptakan seperti itu. Ya, dia diciptakan dengan cara demikian. Tidak ada kaitannya dengan pengalaman masa lalu, pengaruh orang tua. Karena memang Tuhan ciptakan dengan demikian. Dan cara belajar itu merupakan bagian yang sudah ada di dalam dirinya. Jadi, yang perlu kita lakukan, coba kita itu bisa menyesuaikan dengan cara belajar anak kita. Mungkin kita tidak seperti anak kita, gaya belajarnya. Ya sudah, dihargai gitu ya. Tidak selalu anak itu harus gaya belajarnya seperti orang tuanya. Jadi kita harus kenal gaya belajar anak kita yang model mana, gitu ya. Yaitu sifat unik anak. Doronglah dia ke arah sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, jika coba melihat kalau tadi itu berdasarkan gaya belajar. Sekarang kita akan melihat urutan di dalam kelahiran. Ya, itu juga mempengaruhi seorang anak, gitu ya. Itu tapi bukan dijadikan harga mati kalau anak sulung seperti ini. Tetapi pada umumnya yang terjadi demikian, ya. Kita bisa memahami secara garis besar. Nah, kita mengenali urutan kelahiran, kepribadian dasar anak itu untuk membantu, memahami bagaimana dia. Walaupun kita setiap anak unik, ya, tapi sekali lagi kadang kita juga perlu melihat urutan kelahiran seseorang, ya, ada pengaruh tersendiri yang ada di dalam dirinya, ya. Urutan kelahiran ini juga dapat mempengaruhi anak dalam gambaran diri, tanggapan terhadap otoritas, reaksi terhadap lingkungan kehidupan. Oke, kita akan melihat anak sulung, ya, orangnya teratur, terstruktur, ya. Nah, kalau dia itu boleh dikatakan ketika lahir, orang tuanya kan belum punya pengalaman. Jadi dia itu seperti istilahnya boleh dikatakan ya, bahan percobaan dan sebagainya. Karena waktu itu orang tua belum tahu bagaimana untuk mendidik anak, bagaimana untuk memperlakukan dan merawat anak, ya. Memang akhirnya melalui demikian anak sulung ini biasanya jalannya dan bicaranya lebih awal, gitu ya. Sehingga tidak heran jika prestasi menjadi cara hidupnya. Nah, anak sulung ini belajar untuk lebih menghargai prestasi daripada menghargai orang. Dia cenderung tumbuh lebih cepat dan mereka merasakan tekanan dari orang-orang dewasa di dekatnya. Maksudnya apa? Ada kalanya itu ya, kalau misalnya anak sulung sudah punya adik-adik, dia tuh ditekan oleh orang tuanya apa? Tolong jaga adikmu, tolong bantu adikmu, tolong apa-apa adikmu dan sebagainya. Ya, ada tekanan itu dan kadang juga mengatakan, kamu ngalah sih sama adikmu, kamu yang lebih tua. Ya, itu yang sering tadi terjadi. Nah, anak sulung ini cenderung serius, teliti, perfeksionis, kritis, ya, setia, percaya kepada kemampuan diri dan ingin mencapai tujuan. Nah, secara umum ada dua jenis anak sulung. Yang pertama kemauannya keras, ya, dia menjadi pendorong, meraih prestasi dengan harapan tinggi dan kebutuhan untuk menjadi yang terbaik. Dan juga yang kedua penurut, ya, dia coba untuk menyenangkan orang lain. Nah, akhirnya kalau dia kerja itu menjadi pekerja yang bisa diandalkan. Nah, cara komunikasinya yang pertama, berusaha untuk komunikasi secara langsung dan jelas. Nggak usah apa ya muter-muter. Langsung kamu butuhnya ini, ceritanya ini, ya. Kalau misalnya dia terus tanya, itu bukan berarti dia itu menantang. Tapi dia itu pingin tahu, apa sih maksudnya mama ngomong kayak gitu, atau papa ngomong kayak gitu. Nyatakan harapan kita secara jelas, ya. Jadi saya mau, jadi jangan ngomong, besok itu mama itu harus pergi ke sini, pergi sini, ke sini, kemudian itu harus begini. Padahal intinya apa? Saya minta kamu ngantar mama. Nah itu titik sudah selesai. Ke sini, ke sini, ke sini. Nah, dia lebih suka gitu daripada muter dulu cerita ke lain-lain. Ya. Yang kedua yaitu teguhkan dia sebagai seorang pribadi. Ya, boleh dikatakan anak-anak seperti demikian harus ditekankan bahwa mereka itu pribadi yang berarti gitu ya. Dia harus dihargai sebagaimana adanya ya. Jadi dia harus dihargai seperti apa adanya ya. Jadi kadang kan boleh dikatakan anak ini istilahnya kan anak tanda petik percobaan. Orang tua belum tahu dan juga kadang menekan anaknya. Nah, coba kita melihat, kamu ini berarti walaupun kamu mungkin mengalami banyak hal gitu ya. Anak sulung perlu mendengar berkali-kali dari orang tua bahwa dirinya dikasih, diterima dan dihargai. Bahkan apabila dia tidak menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, doronglah untuk meluangkan waktu agar dapat bermain dan bersantai. Nah, biasanya anak sulung ini lebih serius gitu melakukan sesuatu. Sehingga akhirnya kita harus mengajar. Ada palunya kamu bermain dan santai, ya.
Cara untuk mengurangi tekanan anak sulung meraih prestasi, membantu untuk belajar menikmati proses dari usaha kerasnya, sama dengan menikmati hasil akhirnya. Jadi biasanya mereka begitu serius mencapai apa yang diinginkan targetnya. Cuma kadang mereka lupa bahwa mereka juga perlu santai, perlu bermain. Makanya ketika dia menjalani kehidupannya, dia merasa kayak tertuntut. Nah, itu harus dikatakan kepada dirinya supaya dia tuh melihat dirinya itu sebagai pribadi yang berharga. Walaupun kamu tidak mencapai standar kamu, ya apa-apa. Santai saja istilahnya gitu ya. Ya memang karena kenapa kok dia tidak punya waktu santai? Lupa. Karena memang dia itu cenderung ke perfeksionis. Makanya dia harus diingatkan berkali-kali. Selanjutnya, dia perlu dipuji pada saat kita memberikan koreksi. Misalnya, tapi tegurannya sifatnya positif. Saya memahami apa yang telah engkau coba. Mari kita pikirkan cara lain gitu ya. Jadi mungkin itu lebih memuji karena dia sudah usaha tapi ternyata belum bisa ya. Kalau kita melakukan dengan positif hasilnya pasti beda. Tapi kalau kita ngomongi dengan keras dan tidak setuju, hati-hati. Dia tidak mendengarkan pesan kita. Ya, itu yang terjadi. Selanjutnya, bantulah dia, anak sulung ini, untuk dapat mengenali dan mengungkapkan perasaannya. Ya, karena anak sulung ini terlalu bergumul, mengungkapkan perasaannya, maka penting sekali kita berikan pujian dan menegur langsung. Ya, apabila dia mengungkapkan perasaannya, menyampaikan kata dan sebagainya, ya, coba kita itu berikan apresiasi, peneguhan. Peneguhan, wah kamu bagus sekali ya, misalnya ya, kamu sudah berani ngomong ya, cerita apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan. Ketika kita memuji demikian, itu akan membantu dia jadi lebih percaya untuk mengungkapkan dirinya. Dan dia tidak begitu takut untuk akrab dengan orang lain. Biasanya kan dia tuh tertuju kepada tujuan goal-goal yang harus dia lakukan, gitu ya. Nah, sehingga dia merasa takut juga, ada ketakutan untuk akrab dengan orang lain. Untuk itu, kita berikan kasih sayang lewat perkataan, sikap, dan perbuatan kepada mereka. Meski dia mungkin sepertinya menjauhkan diri. Perlunya disentuh, ya, diberitahu bahwa kita mengasihinya. Nah, biarkan anak sulung kita bertumbuh menjadi pribadi yang telah ia rencanakan. Kita perlu menyadari, kita harus terus melatih kemampuan kita sebagai orang tua. Faktanya memang, anak kita tidaklah sama, mereka berbeda. Anak kedua, memang ini sukar digambarkan secara umum. Karena ketika lahir, ya, itu ditentukan pandangannya atas anggota keluarga yang sudah ada, ayah, ibu, dan kakaknya yang sulung. Biasanya dia saingan dengan kakak sulungnya, anak sulung, kakaknya. Sering cenderung berlawanan dengan anak sulung. Makanya ia mencoba mencari kelemahan kakaknya dan bersaing dalam bidang tersebut. Nah, penelitian membuktikan anak kedua atau anak tengah lebih tertutup daripada kakak dan adiknya. Karena memang tidak merasa tidak menerima perhatian, mereka kadang tidak menaruh kepercayaan kepada orang lain. Senang punya banyak teman di luar keluarga. Sering menjadi penengah dalam keluarga walau tidak memihak siapa. Karena orang tua cenderung tanda petik membiarkan anak kedua. Akibatnya mereka menjadi orang dewasa yang keras kepala karena terbiasa diperlakukan tidak adil. Karena anak sulung dan bungsu cenderung mendapat perhatian lebih banyak, anak tengah perlu merasa bahwa dia adalah bagian penting dari keluarga. Cara menanggapinya, jelaskan perasaan kita. Usahakan untuk selalu terbuka dan pergumulan batin dan emosi kita. Ada kalanya kita bisa cerita pergumulan kita kepada anak kedua, supaya dia tahu juga bahwa mamanya pernah mengalami ini, punya pergumulan dalam hidup. Tunjukkan kasih sayang kita. Kita perlu meyakinkan dirinya melalui perkataan dan tindakan yang menyatakan bahwa kita mengasihinya. Karena dia kurang perhatian. Anak pertama lebih diperhatikan, apalagi kalau ada adiknya. Ya dia merasa kayak terabaikan. Kita coba katakan kepada dia. Kita peluk dia, kita katakan bahwa kita mengasihinya. Tunjukkan kestabilan emosi. Tanggapi dengan kasih ketika ia merasa kecewa. Peluk dia. Dan setelah itu dapat berbicara, tanyakan perasaannya. Yang keempat, doronglah untuk komunikasi, tapi jangan menuntut, ya. Jadi misalnya, ayo kita ngomong, ayo cerita. Kita coba suruh anak itu cerita, kita coba dengarkan. Jangan sampai kita, ya kamu seharusnya nggak boleh kayak gitu, ya kamu seharusnya, jangan. Itu kalau dia sudah komunikasi, itu sudah bagus gitu ya. Jadi jangan dipatahkan dengan buntutan atau banyak hal yang membuat dia merasa tidak nyaman untuk cerita.
Yang kelima, belajar untuk komunikasi melalui indera penglihatan. Jadi doronglah anak kita untuk mengungkapkan dirinya kepada kita secara visual dengan melihat, menatap dan sebagainya. Ya. Kemudian anak ketiga, ini berkomunikasi dengan anak yang lain ya. Kalau pindah ke tempat yang baru, itu diperlukan waktu untuk dapat berbaur dan menemukan tempat. Dia butuh waktu sendiri gitu ya. Orang-orang lain sudah menyesuaikan dirinya. Jadi kalau misalnya kelihatan ya, kita misalnya menjadi guru, sekolah minggu misalnya. Anak lain itu baru, misalnya dia anak lain itu bisa datang ke sekolah minggu mungkin baru pertama kali gitu ya. Kemudian yang lainnya bisa menyesuaikan kenalan sama teman-temannya. Anak yang ketiga ini lebih tenang dulu, mikir dulu, ada waktunya untuk dia berbaur. Oh ya ini tempatku, oh ini tempat yang baru. Menyesuaikan dirinya itu perlu waktu yang panjang. Nah, dia diterima dan dikasih, namun dia punya kesempatan lebih sedikit untuk mengembangkan hubungan antar keluarganya. Karena dibanding dengan kakak-kakaknya. Karena orang tua sudah mulai sibuk. Anak yang bontot, yang bungsu, atau anak ketiga. Ini ada kalanya itu kan dia itu sudah, istilahnya kan orang tua sudah punya pengalaman, punya anak pertama dan sebagainya. Anak ketiga itu sudah istilahnya, ya wes sudah ngerti caranya mendidik ya seperti begini. Sehingga ketika itu orang tua sudah punya usaha yang oke, sehingga akhirnya tidak terlalu tanda petik diperhatikan. Dia mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, tapi dia berhati-hati menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain. Ya, dia tidak stabil dalam hubungannya. Seperti pada umumnya, secara emosi tidak di dewasa. Ya, jadi kalau selisih sama orang, dia suka narik diri, gitu ya, menyelesaikan masalah dalam pikirannya. Nah, secara emosi perasaannya sangat mendalam. Dia adalah orang yang peka dan penuh perhatian. Harga dirinya sangat dipengaruhi oleh kestabilan pernikahan orang tuanya dan bagaimana perasaan orang tuanya terhadap ini. Merasa sangat aman bila setiap hubungan dalam keluarganya berjalan lancar dan berlangsung tertib. Merasa lega apabila dapat membantu orang lain. Dia suka menentukan pilihan sendiri. Tapi dia meledak, marah ketika orang lain memaksa untuk memilih. Dia tidak suka dibatasi. Ya. Suka menunggu dan melihat apakah orang lain dapat dipercaya. Dia perlu waktu untuk tenang. Dia punya dua ketakutan besar, kebebasan dan disisihkan, karena takut orang lain itu tidak suka pada diri. Menanggapinya adalah berkomunikasi dan berinteraksi dengan memberikan teladan. Jadi bantu dia memahami pentingnya sikap positif dalam berhubungan dan mendengarkan orang lain tanpa menyela. Cobalah kita memulai dari diri kita sendiri dulu. Coba memberikan sikap positif dalam hubungan. Coba mendengarkan orang lain. Penuh kasih sayang. Kasih sayang kita menolong mereka merasa disertakan dalam hubungan yang penting baginya, yaitu keluarga. Tanggapi dengan cara yang sama. Ketika dia tidak bergurau, kita juga tidak boleh bergurau. Biarkan dia mengerti bahwa kita juga memperhatikan dan menerima dirinya baik ketika dia serius atau tidak. Jadi kalau dia ketawa, kita coba ikut ketawa. Jangan sebaliknya. Ya. Yang keempat, sediakan waktu dan bicarakan pilihan-pilihan. Jangan batasi dan paksa dia untuk buat pilihan. Biarkan dia yang memilih karena dia butuh waktu. Nah, berikan dia kebebasan untuk berhubungan atau menarik diri sesuai pilihannya. Perlu waktu dia. Walaupun dia untuk menyesuaikan diri masuk memberikan pilihan, tapi dia juga perlu waktu sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatu. Yang keenam, apabila dia sikapnya diam, itu jangan diartikan bahwa dia tidak mau terlibat. Ya, dia hanya perlu waktu. Kita perlu untuk lembut mendorongnya. Ayo, kamu bisa yakin. Jelaskan manfaat peraturan keluarga. Ada kalanya kita itu perlu membantu dia. Memahami bahwa peraturan itu akan bermanfaat baginya dan seluruh anggota keluarga. Dan perlu untuk ditaati. Bersikaplah terbuka bila ada masalah dalam perkawinan. Dia perlu tahu bahwa orang tuanya menyadari ada masalah dalam perkawinan mereka dan sedang berusaha untuk menyelesaikan. Curahkan kasih sayang. Perlunya ada peneguhan yang terus-menerus. Membantu dia, merasa dia berhasil dalam perannya dalam keluarga. Yakinkan dia bahwa apabila dia perlu bantuan, kita akan siap membantu. Jadi kalau misalnya dia itu ingin sendiri, kita berikan waktu untuk dia sendiri. Selanjutnya anak bungsu. Ini kalau tadi anak ketiga, ini anak bungsu. Nah, sikap anggota keluarga yang lain kepadanya itu akan sangat menentukannya. Kalau diperlakukan sebagai anak terkecil yang tidak berarti, dia akan rendah diri. Tapi kalau mereka mendorong dan meneguhkannya, dia akan punya pandangan diri yang sehat dan kuat. Nah, memang anak bungsu ini cenderung kurang menerima disiplin, terutama dari ayahnya dibandingkan kakaknya. Mungkin bisa jadi bos kecil dalam keluarga dengan memanfaatkan orang lain. Dia itu biasanya cukup aman dalam lingkungan sosial. Ya, dia tetap
dapat bertumbuh di masyarakat tempat dia berbeda. Nah, selanjutnya anak tunggal, ya. Nah, anak tunggal ini dapat menunjukkan sifat anak sulung maupun anak bungsu. Kemungkinan dia cenderung untuk mencapai prestasi dan punya keinginan besar untuk menyenangkan orang tuanya. Tapi dia juga merasa aman dalam hubungan dengan orang tuanya sebab tidak perlu takut disaingi oleh adik-adiknya karena dia tidak ada adik-adiknya, tidak ada saudara. Dia dapat bertumbuh dengan merasa bahwa perhatian utama hanya berkisar padanya. Tapi dia punya kemungkinan, punya kesulitan mengembangkan kemampuan sosial. Misalnya dalam membina persahabatan, gitu. Karena dia tidak ada saudara yang bisa dia belajar. Nah, seringkali merasa terasing dan kesepian. Seringkali ia harus berjuang melawan hubungan yang retak ya dalam kehidupan. Nah, cara komunikasinya adalah karena mereka seringkali memiliki sifat anak sulung dan juga anak bungsu, kita perlu perhatikan. Dia mengarah kemana? Itu kita akan sesuaikan. Penting bagi kita untuk mengamati anak tunggal kita secara cermat dan menyesuaikan cara kita komunikasi menurut sifat yang diperlihatkan. Yang terutama, kenali keunikannya dan belajar untuk berbicara sesuai dengan saya. Ya, mungkin pembahasan saya panjang, tapi ini kita mencoba. Kalau tadi pertama dikatakan gaya belajar, kemudian urutan dalam kelahiran, kita akan melihat sekarang kepribadian anak. Ya, setiap anak punya kelakuan kepribadian yang unik, ya. Boleh kita melihat, tapi kadang masalahnya adalah tanggapan kita yang berbeda, tidak sesuai dengan kepribadiannya, ya. Kelakuan anak kita itu unik, ya, dan khas. Kita perlu memahami. Karena setiap anak punya kepribadian tertentu. Ciri kepribadian anak itu menentukan kecenderungan menanggapi kehidupan. Sama seperti keterampilan tangannya menentukan kecenderungan dalam menyelesaikan tugas manual. Kekuatan seseorang dalam setiap biologi akan mempengaruhi gambaran pribadinya secara keseluruhan. Extrovert dan introvert, ya. Ini ada 8 kepribadian yang kita akan pelajari. Extrovert merasa tidak senang kalau sendiri, terdorong bersama orang lain dan melakukan banyak hal. Tampaknya ia dapat menangani kesalahan dan gangguan dan tetap dapat selesaikan tugasnya. Kadang cenderung menguasai orang lain dalam pembicaraan. Kadang ia merasa bersalah telah berbicara tanpa pikir dulu apa yang dikatakan. Ya, menanggapinya, biarkan anak ekstrovert tetap ekstrovert. Hargai dia, keunikan dia. Ya, dorong dia untuk bersikap tenang. Sedapat mungkin kita agar sisi tenang kehidupannya tidak kelihatan mengancam dan menarik baginya. Karena orangnya akan terlalu over keluar, ya, keluar. Dorong dia untuk mengemukakan pendapatnya. Tanyakan tentang nilai yang dianut, bantu dia berbicara bagaimana dia memilih dan mempertahankan persahabatannya dengan teman-teman yang baik. Bersiap jadi pendengar yang baik. Berikan kepadanya waktu dan perhatian. Dan kita akan memperoleh imbalannya. Jadi pendengar, bukan pembicara. Introvert. Kalau introvert lebih ke dalam. Senang menghabiskan waktu bermain sendiri, baca dalam kamar, gitu ya. Tapi dia lebih senang berkembang di dalam kedamaian dan ketenangan. Tapi dia tidak lama. Dia justru seorang pendengar yang baik. Kalau tadi ekstrovert lebih keluar, ngomong terus ya. Sehingga banyak orang suka sama dia. Karena orang mau cerita terus sama dia. Dia dikenal sebagai anak pemalu, tenang, dan suka termenung. Memang punya teman akrab, namun tidak terlalu suka kalau kelompok yang besar. Kalau dia bicara, dia senang mengungkapkan pikiran dan perasaannya itu nggak mau disela. Dia merasa sangat tidak nyaman di depan banyak orang. Tanggapinya adalah menanggapinya. Biarkan anak kita yang introvert tetap introvert. Teguhkan kepribadiannya. Kita menghargai ketenangannya, kebijaksanaannya, dan lain sebagainya. Doronglah dia untuk aktif. Berikan kepadanya suatu hadiah apabila dia secara bertanggung jawab ikut serta dalam kelompok yang biasanya dia jauh. Coba berikan appreciate gitu ya, menghargai dia dengan sesuatu gitu ya. Supaya dia juga terdorong, tidak hanya hidup di dalam dirinya sendiri, tapi juga bisa berkembang dengan kelompok yang lain. Beri dia waktu. Gunakan pertanyaan lembut, menyelidiki, sarankan. Ya, kamu boleh jawab nanti dulu aja. Pokoknya kamu pikir dulu. Nah, saat dia siap bicara, kita dengarkan dia. Ya. Selanjutnya, si sensor dan intuitif. Si sensor itu lebih dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, dengar, kecap, raba, dan cium daripada oleh yang dia rasakan terbayang. Dia cukup penuh perhatian, mengamati hal kecil, mengingat tugasnya pada saat itu, dan tidak terlalu memikirkan hal selanjutnya. Tidak menghabiskan banyak waktu untuk khayal. Berpikir berdasarkan fakta. Dia termasuk orang yang praktis dan teliti, lebih suka terlibat dengan apa yang sedang terjadi saat itu. Nah, si sensor itu bagaimana cara menanggapinya? Cobalah untuk bertindak langsung dan berdasarkan kenyataan.
Dia misalnya ada masalah, dia akan ingin mengetahui latar belakang apa lebih dahulu sebelum dia melihat masalah. Berikan perintah setahap demi setahap, berikan tugas kepadanya satu demi satu, dan dia akan menepati. Tidak bisa kalau dia diberikan perintah langsung berjubel berapa, itu nggak bisa. Hargailah kegemarannya akan hal-hal yang terperinci. Berikan kesempatan untuk apa yang dia hargai. Perlihatkan kepadanya kehidupan yang dapat dia terima, yang di dalamnya dia dapat bertumbuh. Si intuitif, dia mudah bosan dengan hal detail dalam kehidupan sehari-hari. Jika orang tua gurunya menanyakan informasi, dia akan jawabannya umum, bukan fakta yang rumit. Dia selalu berusaha memikirkan arti suatu pengalaman. Dia sering menunda tugas yang menuntut dirinya mengerahkan tenaga dan memperhatikan hal yang kecil. Jika dia diminta untuk melakukan sesuatu, dia pasti akan melakukannya dengan baik. Dia sering dipandang sebagai anak yang kreatif, inovatif, dan imajinatif. Cara kita menanggapi yaitu puaskan imajinasinya. Dorong dan hargai kemampuan anak kita agar kita dapat keluar dari kerutinan ke dalam dunia yang mungkin menarik. Libatkan dia dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita pula pusat masalah, minta dia juga bantu kita untuk mencari penyelesaian. Walaupun butuh banyak waktu. Dengarkan kalimat demi kalimat. Dorong dia untuk menceritakan apa yang ada di dalam pikirannya. Jelaskan peraturan. Perlu ditekankan. Taati peraturan. Karena biasanya dia tidak menyadari pentingnya dan tidak memahami peraturan. Bantu dia untuk mengamati. Bantu anak kita menyelesaikan tugas yang sudah dimulai. Ketika dia menyelesaikan sebagaimana seharusnya, amati apa yang dia rasakan. Dan doronglah kelakuannya dengan suatu peneguhan. Nah, perbedaan sensor atau intuitif menjelaskan bagaimana kita menerima informasi. Kalau pemikir dan perasaan nanti menjelaskan bagaimana kita membuat keputusan informasi yang telah kita kumpulkan. Pemikir membuat keputusan berdasarkan analisis logis, tapi perasa dipengaruhi oleh emosi. Kira-kira 65% di antara kaum pria adalah pemikir, tapi sebaliknya 65% di antara kaum wanita adalah perasa. Selanjutnya ya, si pemikir. Nah, kalau kita sudah tahu gini, jadi dia suka mikir. Dia mengetahui kebenaran yang mutlak, perlu mengetahui kenyataan untuk mengambil keputusan, dia nggak gampang mudah percaya sebelum ada buktinya. Dia hanya puas apabila orang tuanya memberitahu kepadanya segala akibat bila dia patuhi atau mengabaikan perintah itu. Paling bahagia kalau dia bisa menyusun secara sistematis dan menganalisis fakta sebelum membuat keputusan. Dia mengungkapkan sesuatu secara langsung dan singkat. Lebih suka menyelesaikan perbedaan pendapat berdasarkan kasus terangan, bukan apa yang membuat orang lain senang. Nah, menanggapi dia, ini terangkan dengan jelas, logis, dan singkat. Ya, tunjukkan kebenarannya singkat. Dengarkan logikanya, minta saran dia, nasihat darinya. Kalau misalnya ada masalah yang memerlukan logika dan analisis, nah ini akan sangat membantu sekali, ya. Bisa kita mengerti, ya. Kita bisa memanfaatkan kekuatannya, ya, dan menegaskan sumbangan. Doronglah sisi perasaannya. Kadang dia terlalu tidak bisa merasakan. Coba dia mengenali, coba kita membantunya mengenali dan menerima perasaannya dan perasaan orang lain. Karena setiap orang juga memiliki perasaan. Si perasa. Pengambilan keputusannya sangat dipengaruhi atau nilainya secara pribadi, idamannya, perasaan dan kebutuhannya. Dia pasti mempertimbangkan perasaan orang lain, ya. Jadi sangat tertarik pada orang yang suka sama dia dan dia suka sama orang itu. Mengharapkan penghargaan orang lain dan perlu mengetahui bahwa dia disukai. Dia memperoleh persetujuan orang lain lebih penting baginya daripada terus terang atau memberitahukan kebenaran. Jadi dia kegambarkan orang yang lembut hati, berbelas kasih, rukun, dan memperhatikan orang lain. Dia terlalu terlebihan menyenangkan orang lain, kadang merugikan diri sendiri, dan kadang-kadang orang yang tahu kondisi ini suka dimanfaatkan. Menanggapinya adalah bagaimana? Berikan banyak penegasan secara verbal. Bila tidak sependapat, tekankan bahwa dia tetap dihargai, dia tetap dikasihi, gitu ya. Jadi dia berikan ketegasan bahwa apa yang dilakukan sudah baik. Doronglah sisi logikanya, tantang dia untuk memikirkan keterlibatannya secara pribadi dalam tindakan untuk menyenangkan orang lain supaya dia tidak jadi korban. Coba dipikir, kalau kamu lakukan ini, ruginya apa, mikirnya apa. Jadi kalau yang tadi pemikir lebih ke pemikiran, kalau perasa lebih ke perasaan. Bicarakan dengan bahasa perasaan. Apabila anak-anak kita menceritakan perasaannya pada kita, tanggapi dulu sesuai dengan perasaan. Nah, selanjutnya ada dua pribadian anak lagi, yaitu si penilai dan pengamat.
Ya, menandakan orang yang si penilai itu hidup mentaati aturan, tegas dan berhati-hati dalam tindakan. Jadi pekerjaan dan waktu bermainnya itu direncanakan, dijadwalkan, diatur. Dia menjadwalkan setiap harinya dengan baik. Begitu memperhatikan waktu, tepat waktu, dia kecewa jika jadwalnya diganggu oleh peristiwa yang tidak terduga. Sangat tegas dan keras kepala, dia menentukan tempat untuk segala sesuatu belum berhenti sebelum segala sesuatu pada tempatnya. Sangat terapi dan teratur. Nah, kita cara menanggapi si penilai ini cobalah untuk menyesuaikan dengan waktunya. Cobalah turuti jadwalnya sedapat mungkin. Tapi kalau jadwal itu perlu diubah, kita jelaskan lebih dulu perubahan tersebut. Ya, kemudian bisa merundingkan dengan jadwal baru. Mencoba belajar untuk anak ini bisa fleksibel. Yang kedua, doronglah sisi spontannya. Mungkin cara yang paling mudah untuk melakukannya adalah menjadwalkan waktu untuk mendorong spontanitas dalam kehidupan anak kita. Misalnya contoh pergi, kemudian diminta mikir, ayo nanti mau makan di mana, gitu. Dan harus dijawab saat itu. Itu sisi spontannya perlu dilatih, karena dia lebih cenderung untuk beratur dan sebagainya. Harus begini, harus begini, harus begini. Selanjutnya si pengamat. Nah, kalau pengamat ini ingin tahu luas dan mudah menyesuaikan. Dia tuh menyukai kejutan dan tindakan spontan, ya, dan cukup baik menangani hal yang tidak terduga. Lebih suka membiarkan kehidupan terjadi begitu saja, mengalir daripada harus membuat terlalu banyak rencana. Dia menyukai ketidakteraturan. Kadang-kadang dia menunggu terlalu lama untuk memutuskan dan kehilangan beberapa kesempatan. Namun dia juga dapat mengungkapkan pikirannya berkali-kali. Oke, menanggapinya gimana? Doronglah segi yang terstruktur. Bantu dia untuk memenuhi jadwal yang sudah disepakati dengan penundingan rencana untuk mengingatnya. Doronglah dia supaya teratur. Berikan patokan kelonggaran yang pasti adalah kunci petunjuk untuk melatihnya supaya biasa terbiasa teratur. Ya. Kemudian doronglah dia supaya tegas. Yaitu mendorong dia supaya tegas adalah membantu anak kita mempersempit pilihan-pilihannya. Nah, kalau kita bisa melihat, ada 3 saran praktis secara ringkas gagasan dalam bab ini. Pertama, terimalah anak kita sebagaimana kita adanya. Dia adanya. Kita harus mulai dengan menerima identitas dasar anak kita dan dengan membangun anak kita melalui perkataan kita yang menunjukkan tanggapan dan penegasan. Saya menghargai dan saya mengasihi. Sesuaikan harapan kita. Tuhan tidak menginginkan anak kita menjadi sama seperti kita. Harapan kita yang disesuaikan dengan harapan Tuhan untuk anak-anak kita harus tercermin dalam komunikasi kita yang membangun. Ketiga, berdoa untuk keluasan. Kita juga harus tetap cukup luas untuk menyesuaikan dengan setiap kepribadian anak kita yang unik. Tuhan telah menciptakan setiap anak menjadi individu yang benar-benar unik dan mengagumkan. Kita punya kesempatan untuk bertumbuh, berubah, dan belajar untuk menikmati dan mengembangkan anak kita. Ketika kita melakukannya, maka potongan-potongan gambar akan tersusun dengan jelas. Dan kita akan melihat bahwa frustasi kita sebagai orang tua akan hilang. Nah, mari kita sama-sama berproses menjadi orang tua yang bijaksana seperti yang dikehendaki Allah. Tuhan memberkati kita semua. Nah, sebelum kita di dalam masa tanya jawab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur untuk setiap pemahaman yang begitu lengkap bagaimana kita kami menjadi orang tua yang bijaksana. Kami rindu ya Tuhan, kehadiran kami sebagai orang tua benar-benar memberikan arti buat anak-anak kami. Mereka Tuhan titipkan di dalam kehidupan pernikahan kami. Untuk tidak kami sakiti, untuk tidak kami lukai. Tetapi kami mencoba belajar. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu untuk mengerti keunikan anak-anak kami. Supaya ketika kami memperlakukan mereka, ada nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Kami rindu menjadi berkat buat mereka. Kalaupun kami mungkin sudah melakukan banyak hal yang mendukakan hati anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu, kami ingin menjadi berkat-Mu, menjadi orang tua yang boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mengasihi mereka, menerima mereka dengan segala keunikan yang mereka miliki. Bantu kami ya Tuhan, kami begitu lemah, kami begitu terbatas, banyak kekurangan. Mampukan kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Untuk kami boleh berjalan bersama Engkau, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih kami. Kiranya doa dan kerinduan ini boleh Kau dengar. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya,
Saya serahkan, mungkin ada yang mau menanyakan? Ya, silakan rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin mau menambahkan atau bertanya. Ini minta maaf waktunya kelewatan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Silakan. Ini materinya malam hari ini memang banyak gitu ya. Saya juga bingung juga harus mengkompilasi karena saling berkaitan satu dengan yang lain. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Atau ingin menambahkan? Ya, kalau tidak ada tidak apa-apa. Minggu depan kita akan libur ya, karena Paskah. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati ya. Saya doakan doa berkat. Setelah itu kita tutup ya. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, meneguhkan kehidupan kita dan keluarga kita dan bisnis kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Terima kasih, C. Maria. Oke, makasih Terima Non. kasih. Tuhan berkati ya. Terima kasih Terima semuanya, kasih, Big Maria. George. Pak Daniel. Ya, Ya. terima Terima kasih kasih. semuanya.